Untuk menghukum mantan pacarmu yang meninggalkanmu 3 tahun lalu, saat makan barbeku dengan sahabatmu, kamu langsung memesan 100 tiram. Namun, akibatnya kamu pingsan karena terlalu berlebihan. Saat kamu membuka mata lagi, ternyata kalian diikat di sebuah gudang terbengkalai. Ketika melihat jelas wajah orang yang duduk di seberang, kamu langsung terpaku. Meskipun pernah membayangkan adegan ini ribuan kali dalam hati, saat benar-benar terjadi, kamu tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sahabatmu, Yang Wei, yang pertama kali membuka suara dengan wajah cemas, astaga. Kak Qing Yue, apa maksud semua ini? Mengapa kami diikat? Yang punya utang, cari yang berutang. King Che yang mempermainkan perasaanmu. Xia Qing Yue yang sudah tidak sabar berkata pada pengawal di belakangnya, tutup mulut orang ini. Berisik sekali. Baik, sambil berkata, dia menyumpal mulut Yang Wei dengan kain lap kaki. Sampai saat itu, kamu baru berani berkata, bagaimana kau tahu aku pulang hari ini? Xia Qing Yue duduk dengan kaki menyilang. Tidak memperlihatkan ekspresi apapun. Pahami situasimu. Sekarang kendali ada di tanganku. Kau tidak berhak bertanya. Pengawal di belakangnya menatapmu dengan rasa iba. Meskipun tidak tahu apa kesalahan anak ini pada Nona. Yang pasti hari ini dia tidak akan baik-baik saja. Kau berkata lagi, lepaskan tali ini. Aku tidak akan lari. Lepaskan talinya. Baik. Pengawal itu hampir mengira salah dengar, tapi segera melepaskan tali rami yang mengikatmu. Mengabaikan teriakan seseorang, Xia Qing Yue hanya menatapmu dengan tatapan acuh tak acuh yang menyembunyikan kelembutan. Jelaskan, kenapa tiba-tiba pergi 6 tahun lalu, tanpa kabar sama sekali? Lalu kenapa dulu putus denganku, tanpa penjelasan sedikit pun? Aku lupa. Di luar negeri, meskipun hanya sejenak, apakah kau pernah memikirkan aku? Tebak saja. Alis lentik Xia Qing Yue berkerut dalam, matanya penuh dengan hawa dingin dan amarah. Membuat Yang Wei gemetar ketakutan, khawatir dia akan bertindak gegabah. Untungnya Xia Qing Yue menahan amarahnya. Dia tahu pasti ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang tidak dia ketahui. Masalah ini tidak bisa terburu-buru. Memikirkan itu, Xia Qing Yue berdiri, melemparkan ponselmu kembali padamu, lalu berbalik dan berkata, nomor ponselku sekarang sudah tersimpan. Jika kau menelepon lagi, akan masuk daftar hitam. Lain kali tidak akan semudah ini melepasmu. Anjing. Setelah berkata begitu, dia pergi tanpa menoleh, membawa pengawalnya pergi. Julukan, anjing, itu sudah bertahun-tahun tidak kau dengar. Selanjutnya kau melepas tali Yang Wei. Bagaimanapun, kau tidak tahu di mana dia menyewakan rumah untukmu. Orang brengsek ini harus mengantarmu ke sana. Keesokan paginya, kau pulang dengan membawa sekantong sayuran. Setelah memakai celemek, kau langsung masuk ke dapur. Tak lama kemudian, 7 lauk dan 1 sup selesai dimasak. Kau hendak duduk dan mulai makan. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Siapa jam segini? Kau heran lalu membuka pintu. Saat melihat Xia Qing Yue berdiri di ambang pintu, kau kembali terpaku. Kenapa kau datang? Lewat saat pergi ke kantor. Cari teman sarapan. Setelah berkata begitu, dia masuk dengan seenaknya. Mulai mengamati sekeliling apartemen. Kau yang berdiri di pintu hanya bisa diam. Wanita ini, saat pacaran dulu, bilang keluarganya biasa saja. Ternyata dia berbohong. Tunggu. Tiba-tiba kau sadar. Baik soal Xia Qing Yue tahu kau pulang kemarin, maupun soal dia tahu kau tinggal di kompleks ini. Informasi ini terlalu cepat sampai padanya. Satu-satunya yang tahu kedua hal ini, si gendut mati itu yang bilang padamu aku tinggal di sini. Juga soal penerbanganku pulang kemarin. Setelah selesai mengamati, Xia Qing Yue duduk di depan meja makan. Dia tidak menyembunyikan. 6 tahun lalu, meskipun aku tidak tahu kau keluar negeri kemana, asal kau pulang pasti akan menghubungi Yang Wei. Jadi aku suruh orang menempatkannya di perusahaan keluargaku. Cepat atau lambat aku akan mendapat kabarmu. Bukan? Bukankah dia bilang padaku? Dia diterima kerja karena kemampuannya? Kau pikir seseorang yang hampir lulus tapi masih pacaran dengan mahasiswi di kelas, bisa bekerja di perusahaan publik, bahkan sampai jadi manajer? Xia Qing Yue menyilangkan tangan, menopang dagu, dan berkata dengan senyum dingin, jika bukan karena aku yang mengatur diam-diam. Dia bahkan hampir tidak lulus skripsi. Setelah mendengar itu, sudut mulutmu berkedut. Si gendut itu benar-benar berani. Xia Qing Yue melihat makanan yang masih mengepul di meja. Dia mengambil sumpit, menjepit sepotong daging, dan mencicipinya. Sebentar kemudian, dia terlihat terkejut. Rasanya lumayan. Setelah berkata begitu, dia langsung mengambil mangkuk dari meja. Kepribadianmu dulu tidak seperti ini. Apa ini balas dendam padaku? Di luar kompleks bahagia. Di kursi belakang mobil, Xia Qing Yue mengeluarkan foto dari tasnya. Foto itu adalah dia dan kamu 6 tahun lalu. Latar belakangnya di pantai, senyum mereka berdua bebas dan ceria, seolah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa memisahkan mereka. Tapi sekarang, dirimu yang dia kenal sudah berubah. Keceriaan dan kepercayaan diri hilang, digantikan oleh kedewasaan dan ketenangan.
Itu bukti pengaruh waktu dan masyarakat. Hanya saja, entah apakah cinta itu juga telah luntur. Memanfaatkan pagi yang senggang, kau membereskan apartemen dan menambahkan beberapa dekorasi. Karena mungkin kamu akan tinggal di sini untuk beberapa waktu ke depan, sekitar 2 jam lagi. Kamu melihat apartemen yang tampak baru, mengangguk puas, lalu teringat sesuatu dan bergumam pelan. Mungkin sebaiknya beli mobil saja, tidak mungkin terus-menerus naik taksi. Begitu terpikir, langsung dilakukan. Kamu berbalik keluar apartemen, mengeluarkan ponsel untuk navigasi, kebetulan di dekat sini ada dealer BMW. Naik taksi hanya butuh sekitar 10 menit. Sementara itu, di dalam salah satu gedung di pusat bisnis kota Jiangcheng. Setelah menyelesaikan pekerjaan, Xia Qingyue bersandar di kursi, mengeluarkan ponsel dan menelepon sopirnya. Di mana dia sekarang? Sopir di ujung telepon menjawab, Nona. Tuan Yun baru saja keluar. Dari navigasi di CCTV, sepertinya dia akan pergi ke dealer mobil. Mendengar itu, mata Xia Qingyue berbinar. Ikuti dia, aku akan segera ke sana. Sementara itu, kamu sudah sampai di dealer BMW dengan taksi. Para sales yang sedang mengobrol di dalam. Beberapa sales melirik penampilanmu, langsung mengerti situasi, lalu melanjutkan obrolan mereka. Kamu tidak peduli, langsung berjalan ke depan sebuah BMW seri 9 dan mulai mengamatinya. Sepasang kekasih juga sedang melihat mobil yang sama. Pria itu, setelah melihat penampilanmu, berkata kepada pacarnya dengan nada mengejek. Lihat, orang dengan pakaian murahan ini berani datang melihat mobil. Pacarnya memutar mata. Biar saja, kalau tidak mampu beli, setidaknya boleh lihat-lihat. Kamu yang sedang mengamati interior mobil. Gerakanmu terhenti sejenak, lalu dengan nada datar kamu berkata, lebih baik pakaian murahan daripada pakaian palsu. Benar, kan? Pacar pria itu tertegun, dia tidak mengerti soal ini. Tapi melihat ekspresi muram pacarnya, dia langsung paham bahwa yang dikatakan itu mungkin benar. Tas branded yang diberikan pria itu padanya. Melihat pacar barunya mulai curiga, pria itu cepat berpikir. Dia segera berteriak kasar pada sales di dekatnya. Hei, siapa itu? Sales Chen, orang ini mengganggu saya melihat mobil. Cepat suruh dia pergi. Sales Chen yang sedang mengobrol, melihat situasi tidak beres, segera berlari mendekat. Ini klien baru yang baru dia dapat. Melihat hampir deal, dia tidak mau ada masalah lagi. Dengan wajah tidak ramah, dia datang ke hadapanmu. Tuan, jika Anda datang untuk melihat mobil, toko kami selalu menerima. Tapi jika Anda datang untuk mengganggu, silakan pergi sekarang juga, jangan mengganggu klien kami. Drama klise seperti ini. Kamu merasa agak kesal, lalu dengan nada datar berkata, sebenarnya saya cukup suka merek kalian. Tapi tidak menyangka pelayanan di toko ini begitu buruk, bahkan tanpa bertanya alasan langsung mengusir orang. Ternyata hanya yang membeli mobil yang dianggap Tuhan. Yang datang melihat mobil dianggap sampah, karena hanya lihat tanpa beli hanya buang-buang waktu. Suaramu tidak keras, tapi jelas terdengar oleh semua orang di ruang pamer. Mereka yang sedang melihat mobil kehilangan selera. Mengerutkan kening, ikut merasa tersinggung. Saat itu, benar atau salah? Melihat efeknya tercapai, kamu tersenyum sinis pada ketiga orang itu. Lalu berjalan keluar toko, berniat mencari toko lain. Namun saat melangkah keluar, kamu melihat sesosok tubuh entah sejak kapan sudah berdiri di pintu. Berjarak belasan meter, kalian saling bertatapan. Xia Qingyue hanya menatapmu, jelas dia menyaksikan seluruh proses perundunganmu. Dia tahu kamu tidak semudah itu diperlakukan. Jadi dia hanya menonton dari samping. Mendengar keributan, manajer turun dari lantai 2, tapi saat melihat orang yang berdiri di pintu, langkahnya langsung cepat. Nona Xia, hari ini datang melihat mobil? Wajah Xia Qingyue tanpa ekspresi. Awalnya saya datang untuk melihat mobil, tapi sepertinya sekarang pelayanan toko ini perlu ditingkatkan. Manajer berubah ekspresi, menyadari sesuatu lalu berkata, tunggu sebentar, saya pergi sebentar. Dia berjalan ke area istirahat untuk menanyakan situasi. Setelah tahu apa yang terjadi, dia melihat sekeliling ke arah tatapan yang sengaja atau tidak sengaja tertuju padanya, lalu dengan wajah tegas berjalan ke arah Sales Chen. Detik berikutnya, tanpa bicara dia langsung menampar. Bagaimana saya mengajari kalian? Utamakan pelanggan dalam segala hal. Tanpa mereka, tidak akan ada kalian. Pelanggan adalah raja. Kamu malah mau mengusir pelanggan terhormat kami. Saya resmi mengumumkan, kamu dipecat. Sales Chen langsung panik. Tidak menyangka satu kalimat saja membuatnya kehilangan pekerjaan. Jika berita ini tersebar, mungkin tidak ada dealer mobil di Jiangcheng yang mau menerimanya. Manajer Hu. Apa-apaan kamu? Sekarang, cepat, bereskan barangmu dan pergi. Setelah melakukan itu, dia dengan hati-hati kembali ke hadapan Xia Qingyue. Nona Xia, apakah hasil penanganan ini memuaskan? Lumayan. Xia Qingyue tanpa perubahan ekspresi melanjutkan, mobil baru terbaik yang ada di toko kalian yang mana? Tolong tunjukkan. Baik, silakan ikut saya. Saat melewatimu, Xia Qingyue membuka bibir merahnya. Nada bicaranya tidak bisa dibantah. Kemari. Kamu dengan gugup mengikutinya, langsung memotong pembicaraan. Paling cepat 10 menit, mendengar itu Xia Qingyue mengeluarkan kartu ban dari tasnya. Memberikannya kepada manajer, lalu menunjuk yang berdiri di samping, yang paling lengkap. Gesek kartu,
Catat atas namanya, kamu tertegun. Mobil mewah seharga ratusan juta diberikan begitu saja. Apa yang wanita ini inginkan? Manajer Chen dengan hormat kepadamu. Tuan, bisakah Anda memberikan KTP Anda? Kamu hendak mengatakan sesuatu. Menebak pikiranmu, Xia Qingyue mendahului. Jika tidak mau, tidak apa-apa, di garasi saya masih ada beberapa mobil sport senilai puluhan juta. Pilih ini atau mobil sport, pilih sendiri, jelas sekali. Ini sama sekali tidak memberi ruang untuk berunding. Kamu akhirnya memberikan KTP kepada manajer, paling nanti transfer uang padanya. Setelah manajer pergi, kamu bertanya, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Apa maksudmu ini? Apalagi maksudnya? Xia Qingyue menyunggingkan senyum penuh arti, aku sudah bermain denganmu selama 3 tahun. Ini uang pesangon untukmu, manajer sangat efisien, di dalam mobil. Kamu melirik Xia Qingyue yang duduk di kursi penumpang. Mau kemana? Cari tempat. Aku, mantan pacarmu, mengajakmu makan malam perpisahan, bisa kutolak, kalau tidak takut diikat. Kau boleh coba. Di kantor CEO perusahaan Feng Huo, seorang wanita berwibawa melihat jam. Berkata kepada sekretaris, suruh Xia Yue bersiap, nanti ikut aku menemui mitra bisnis penting. Sekretaris ragu-ragu lalu melapor, Manajer Su, manajer Xia 2 hari ini pulang lebih awal. Hari ini bahkan sebelum siang sudah keluar dari perusahaan. Mendengar itu Suan menunjukkan ekspresi terkejut. Gadis ini biasanya pertama datang terakhir pulang. Sekarang tiba-tiba sadar? Tidak. Tidak, dengan pemahamannya selama bertahun-tahun terhadap putrinya sendiri, pasti ada sebabnya. Kau periksa kemana saja dia pergi akhir-akhir ini, bertemu siapa? Oh ya, jangan sampai dia tahu, sekretaris keluar dari kantor. 10 menit kemudian, setelah mendapat informasi, Suan menunjukkan pandangan penuh minat. Agak menarik, kesampingkan urusanmu, periksa pemuda ini. Apa yang dia lakukan selama beberapa tahun di luar negeri, lalu cari cara agar sekitar jam 1 siang. Setelah makan siang di restoran barat, Xia Qingyue mengajakmu langsung ke bioskop terdekat, seperti dulu. Memilih film horor terbaru yang tayang, di dalam studio gelap, hanya Xia Qingyue dan kamu duduk di tengah. Kamu agak tidak tahan dengan suasana canggung ini, hendak berdiri dengan alasan mencari lingkungan lain. Rumit, dengan kondisimu, pasti banyak yang mengejar. Jangan-jangan sudah menikah? Xia Qingyue matanya berkedip, keluargaku sudah menjodohkanku dengan seseorang, jika kau pulang 2 tahun lagi. Mungkin akan menjadi seperti yang kau bayangkan. Meskipun sudah menduga jawaban ini, tapi ketika dia benar-benar mengatakannya. Tubuh dan hatimu tetap tak bisa. Kamu tidak berani mengatakan, ikut aku, pada Xia Qingyue, karena takut dan rasa bersalah yang terakumulasi selama ini. Apalagi berani mengatakan bahwa aku pulang karena dirimu, meskipun mereka berjalan berdampingan. Namun seperti ada kabut tak terlihat yang membuat mereka tidak bisa saling melihat, saat keduanya tidak tahu bagaimana memulai. Pintu studio tiba-tiba didorong terbuka, seorang pemuda berbaju putih mahal masuk. Qingyue, akhirnya kutemukan kau, hari ini kita keluarga besar akan makan bersama, membahas masalah pertunangan. Tante menyuruhku menjemputmu, waktu pribadimu terganggu, Xia Qingyue tanpa sadar mengerutkan dahi. Dia menoleh dan berbisik padamu, ada urusan, aku harus pergi dulu, nanti ku cari lagi. Hati-hati di jalan. Xia Qingyue berdiri menuju pintu studio, saat sampai di depan pemuda itu. Suaranya menjadi dingin. Li Zinan, aku tidak ingat aku mengizinkanmu memanggilku seperti itu. Hubungan kita belum sampai tahap itu, setelah itu dia berjalan pergi langsung. Wajah Li Zinan langsung muram, dia tidak berani marah pada Xia Qingyue, hanya bisa menatapmu dengan ganas sambil berkata, "Hei, aku tahu kau mantan pacar Qingyue, tapi sekarang dia tunanganku. Bersikap sopan, jauhi dia, yang kalah harus punya kesadaran sebagai yang kalah. Tentu saja kau tidak akan memanjakannya. Marah sekali takut tunanganmu direbut orang lain, itu artinya dia tidak suka padamu. Daripada mengancamku di sini, pikirkan bagaimana membuat wanita bahagia." Li Zinan tidak bisa membantah. Akhirnya hanya bisa melotot lalu pergi. Setelah dia pergi, kau tiba-tiba jatuh terduduk di lantai. Sambil memegangi dada dengan kesakitan, rasa sakit dari jantung hampir merobekmu hidup-hidup. Air mata tak terbendung mengalir dari sudut matamu, pikirkan juga, 6 tahun ini adalah 6 tahun terpenting dalam hidupnya. Tidak ada orang yang cukup bodoh menghabiskan 6 tahun termuda untuk menunggu hasil yang mustahil. Setelah meninggalkan bioskop, kamu sendirian mencari tempat makan sate bakar dan minum, botol demi botol. Bahkan kamu sendiri tidak tahu berapa banyak yang diminum, hanya ingat botol kosong begitu banyak tak terhitung. Saat kamu sadar, kamu sudah terbaring di tempat tidur apartemen, ponsel di samping bantal masih bergetar tanpa henti. Kamu mengambil ponsel dan menekan jawab. Menepuk kepala yang agak pusing. Halo, siapa? Di ujung sana terdengar suara gadis yang ceria dan nakal. Kakak Lince, cepat jemput aku. Setelah mengenali suara itu, kamu berkata dengan pasrah. Sue, kamu lupa aku sudah kembali ke Tiongkok? Iya. Makanya aku minta kamu jemput. Mendengar itu, kepalamu langsung lebih sadar. Firasat buruk muncul di hati. Setengah jam kemudian, Bandara Jiangcheng.
Kamu memarkir mobil di tepi jalan sambil menunggu. Tak lama, seorang gadis berbaju putih keluar dari bandara. Menarik koper besar berwarna merah muda, kulit putih dan wajah cantiknya membuat orang-orang di sekitarnya terpesona. Setelah melihat sekeliling, gadis itu cepat-cepat menarik koper dan berlari, hendak memeluk seorang pemuda di depan, Kakak Lince. Sebelum berhasil, satu tangan dengan kuat menahan dahinya yang putih. Bagaimana kamu bisa datang ke Tiongkok? Apakah guru tahu ini? Gadis itu sedikit bangga menengadahkan kepala. Aku sudah memohon kepada ayah lama sekali. Baru dia mengizinkanku jalan-jalan ke Tiongkok. Pokoknya, setengah bulan ini makan minum tempat tinggal dan transportasiku bergantung padamu. Kalau kamu curang, aku akan mengadu pada ayah. Kamu cemberut, baik secara perasaan maupun akal tidak bisa menolak. Hanya bisa mengambil barang bawaannya dan memasukkannya ke bagasi belakang. Gadis ini bernama Hisue. Putri bos restoran Amerika tempatmu bekerja, dan bos restoran itu adalah gurumu, juga berasal dari Tiongkok. Karena itu Hisue meski belum pernah ke Tiongkok, bisa berbahasa Tionghoa dengan lancar. Jika bukan karena guru dulu menerimamu, mengajarimu menjadi koki yang hebat, mungkin kamu sudah mati kelaparan di jalanan Amerika. Ayo, aku antar kamu makan dulu. Aku ingin jajanan Tiongkok. Setelah masuk mobil dan memasang sabuk pengaman, dia bertanya dengan penasaran, ngomong-ngomong, Kakak Lince, sebenarnya ada urusan apa kamu kembali ke Tiongkok? Ayah hampir selesai mengurus kartu hijau Amerika untukmu, tapi kamu malah pulang saat ini. Urusan orang dewasa. Anak kecil jangan banyak tanya. Kamu yang anak kecil, aku sudah genap 22 tahun. Tidak, meskipun bagianku masih kecil, nanti akan besar. Mendengar itu, kamu yang sedang menyetir dipenuhi garis hitam. Nanti jangan dengar cerita cabul dari Ahei dan yang lain. Kamu jadi nakal. Pukul 5 sore, dua mobil Mercedes hitam berhenti di depan perumahan Xingfu. Pintu mobil terbuka, sepasang kaki putih panjang turun ke tanah. Xia Qingyue menoleh dan memerintahkan. Kalian pulang dulu, nanti jemput aku lagi. Baik. Nona. Setelah memberi perintah pada sopir, Xia Qingyue berjalan menuju gedung apartemen di dalam perumahan. Dengan cepat dan hafal, dia sampai di lantai tempatmu tinggal. Pintu yang tidak tertutup rapat mengeluarkan suara gadis bersenandung. Mendengar itu Xia Qingyue langsung waspada. Baru berapa lama sejak pertemuan terakhir, saat itu pria itu sudah berani membawa wanita ke rumah. Saat dia mendorong pintu, melihat seorang gadis bertelanjang kaki tengkurap di tempat tidurmu, sedang bermain game di TV dengan stick. Kamu siapa? Lince mana? Kamu cari kakak Lince? Dia pergi belanja sayur. Mungkin harus tunggu sebentar. Sebelum Hisue selesai bicara, sudut matanya melihat wajah di pintu itu. Langsung duduk waspada dari tempat tidur, membuang stik lalu berlari turun tanpa alas kaki. Kamu jelas? Hisue membuka foto di galeri ponsel. Membandingkan, setelah yakin tidak salah, langsung menunjuk Xia Qingyue dengan kaget. Kamu mantan pacar kakak Lince? Iya. Terus, kamu siapa baginya? Xia Qingyue mengerutkan kening. Hisue memutar bola matanya, menyilangkan tangan dan mendengus. Kataku, kamu ini tidak punya kepekaan, pantas saja dicampakkan kakak Lince. Laki-laki dan perempuan sendirian, cuma satu tempat tidur. Tentu saja aku pacar barunya. Kami sudah bertunangan, rencananya nikah akhir tahun. Nanti aku suruh kakak Lince kirim undangan pernikahan untukmu. Saat Hisue selesai bicara, wajah Xia Qingyue sudah benar-benar dingin. Tatapannya tajam seperti ingin membunuh. Suara benda berat jatuh terdengar di belakang, kedua gadis itu serempak menoleh. Kakak Lince, kamu pulang. Saat itu kamu berdiri tanpa ekspresi di depan lift. Sayuran di tanganmu jatuh ke lantai. Saat kamu melihat tatapan akrab Xia Qingyue yang sudah lama tidak terlihat. Secara refleks menelan ludah. Detik berikutnya, kamu tanpa ragu lari kembali ke lift. Setelah sembarang menekan lantai, dengan gila-gilaan menekan tombol tutup pintu. Cepat, 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 pintu sialan. Saat pintu lift hampir tertutup, tiba-tiba lengan putih menjulur masuk. Pintu yang tadinya mau tertutup terbuka lagi. Kamu ketakutan mundur ke sudut, melihat Xia Qingyue yang semakin dekat. Saat bicara suaramu bergetar. Mau apa kamu? Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Ini berlangsung selama 1 jam penuh. Awalnya, Hisue masih bisa membantu menghalangi. Namun setelahnya, sepenuhnya menjadi Xia Qingyue yang mendominasi dirimu. Waktu mendekati pukul 7. Langit sudah gelap. Di dalam apartemen, Hisue dengan penuh kasih mengambil plester luka. Menempelkannya di luka di keningmu, membuatmu meringis kesakitan. Ini bukan karena pukulan Xia Qingyue, melainkan karena kamu jatuh saat berlari. Jika tidak jatuh, mungkin kamu masih dikejar-kejar. Xia Qingyue yang duduk di tepi tempat tidur mencibir. Jadi dia putri gurumu, dan kamu hanya membantu merawatnya? Lalu kenapa tadi kamu tidak bilang? Aku bilang, tapi tidak terdengar. Siapa suruh suaramu kecil? Pantasan. Baiklah, tidak terdengar berarti tidak bilang, ya? Gaya seperti ini khas wanita. Setelah beristirahat sebentar, kamu membawa belanjaan dan masuk ke dapur. Meskipun jatuh, tapi makan malam tetap harus dimasak. Lagi pula, hanya kamu yang bisa memasak di sini.
Adapun dua wanita ini, keluarga Hisue memang memiliki restoran, tapi dia sendiri tidak suka menjadi koki, jadi dia tidak mengerti apa-apa tentang memasak. Adapun Xia Qingyue, saat kuliah dulu kamu pernah mencoba masakannya, dan itu menyebabkanmu dirawat di rumah sakit untuk pertama kalinya. Saat kedua wanita itu mulai mengantuk, aroma masakan akhirnya tercium dari dapur. Mengingat porsi makan kedua orang ini, kamu hanya memasak 2 lauk dan 1 sup. Hisue tidak sabar duduk di meja, mengambil sumpit dan mulai makan. Matanya penuh dengan kepuasan, jelas seorang pecinta makanan. Xia Qingyue jauh lebih tenang. Cara makannya sangat elegan. Om Yunche, besok mau ajak aku main kemana? Bagaimana kalau kita mendaki Gunung Huang? Kabarnya terkenal di Tiongkok. Tidak. Dengan tubuh kecilmu, aku tidak mau menggendongmu sampai puncak. Makan malam tidak berlangsung lama. Saat Hisue mencuci piring, kamu mengantar Xia Qingyue ke bawah apartemen. Kini langit sudah gelap total. Angin malam yang tajam membawa hawa dingin, menggerakkan helai rambut di dahinya, serta aroma harum yang familiar dan memabukkan. Kamu merasa linglung. Saat bersama Xia Qingyue, kamu sama sekali tidak merasakan sedikit pun jarak antara mantan pacar dan mantan pacar. Hanya saat akan berpisah, kenyataan kejam ini terasa. Matamu berhenti sejenak di wajah Xia Qingyue, lalu mengalihkan pandangan dan bertanya, pria sore itu tidak pantas untukmu. Aku sarankan kamu pertimbangkan lagi, bagaimanapun ini menyangkut hidupmu selamanya. Mendengar itu, Xia Qingyue hanya berkata dengan datar. Kamu yang tiba-tiba mencampakkanku, membuatmu terdiam, tak mampu membantah. Melihat pintu gerbang semakin dekat, kamu menarik napas dalam-dalam dan berbicara lagi dengan tenang. Kapan kalian akan menikah? Aku lihat apakah aku bisa hadir. Tangan Xia Qingyue menggenggam erat, lalu melepaskannya. Meskipun aku tidak tahu kapan aku menikah, tapi pada hari pernikahanku, tidak akan ada tempat bagimu di bawah kursi tamu. Sudah larut, kamu pulang dan istirahatlah. Setelah berkata begitu, dia mempercepat langkahnya pergi, menuju mobil yang terparkir di pinggir jalan di luar kompleks. Kamu terus memandang, bayangannya semakin menjauh. Kamu ingin menghalangi, ingin meraih kembali, tapi kamu tidak bisa menemukan posisi apa yang tepat untuk berbicara. Setelah kamu berbalik, Xia Qingyue yang sudah sampai di pintu kompleks tiba-tiba berbalik menatap. Berkata dengan suara sangat pelan, bodoh, apa tidak jelas sekali? Tidak bisa menjadi saksi pernikahan, selain tidak datang, masih ada pilihan lain. Bukan begitu? Di atas apartemen, sepasang mata sejak awal memperhatikan kalian berdua. Melihatmu masuk ke apartemen, Hisue baru mengalihkan pandangannya. Sambil menarik gorden, pikirannya entah memikirkan apa. Keesokan paginya, kamu awalnya ingin beristirahat, tetapi Hisue memaksamu keluar. Om Yunche, ayo kita jalan-jalan ke mall. Baiklah, aku pergi, tapi kalau kamu tarik aku terus, bajuku akan robek. Robek ya robek saja. Bukankah aku sudah membelikanmu begitu banyak pakaian bermerek? Kenapa kamu tidak suka memakainya? Nanti di mall, saat belanja, kamu akan tahu alasannya. Setelah mandi, kalian berdua meninggalkan kompleks. Kurang dari setengah jam, mereka tiba di area kampus. Saat tiba, jalanan sudah ramai, kebanyakan pasangan kekasih. Ubi panggang. Ayo beli ubi panggang baru keluar. Enak, gratis kalau tidak enak. Kamu panggang Xinghua, dia panggang Peking, aku panggang sosis. Sosis cuma 2 yuan 1, 5 yuan 2. Aku belum pernah melihat cara menarik pelanggan seperti ini. Hisue penasaran mendekati sebuah kios. Di kios itu terpajang berbagai gelang tangan, ada yang elastis. Ada juga yang terbuat dari kayu nan emas, meskipun tidak asli, tapi palsu sekali. Penjualnya adalah seorang pria paruh baya. Dia menatapmu dari atas ke bawah, lalu menyipitkan matanya sambil tertawa kecil. Nona, mau lihat gelang tangan? Semua ini buatan tangan murni. Bisa untuk berdoa dan mengubah nasib. Harganya sama. Melihatmu cantik begini, saya kasih diskon. Harga asli 999, cukup 500 saja. Benarkah? Terima kasih, Paman. Kamu orang baik. Hisue langsung terkejut dan berkata kamu bodoh dan punya banyak uang, kamu tidak percaya. Kamu menoleh ke arah bos, mengangkat alis dan berkata, Bos, simpan saja tipu muslihatmu itu. Pergi menipu hantu. 5 gelang ini kami ambil. Paling banyak saya kasih 10 yuan per gelang. Jual atau tidak? Ini. Nak, kamu datang untuk membuat keributan, ya? Semua ini buatan tangan, loh, aku bersusah payah membuatnya. Rp15.000 per untai, ini batas akhirku, jual. Selamat datang lagi lain kali. Saat tengah hari, mereka berdua memilih restoran hotpot. Kamu mengeluarkan ponsel, memindai kode QR di sudut meja, tidak memesan terlalu banyak hidangan. Lagi pula sepanjang pagi sudah banyak makan camilan, Hisue masih sibuk dengan gelang perpisahan. Mulutnya masih bergumam, ini aku, ini milik ayah. Yang ini bagus, berikan untuk Wei ini, yang ini jelek, berikan untuk Ahei. Sambil berkata, dia mengambil salah satu. Gelang yang sama modelnya dengan miliknya itu diberikan padamu, Kakak Yunche. Yang ini untukmu. Kamu hendak menerimanya, tapi tiba-tiba Hisue berkata,
Ini adalah tanda cinta aku untukmu. Kalau kamu menerimanya, mulai sekarang kamu akan menjadi milikku. Kata-kata itu membuat tanganmu gemetar, tangan yang terulur berhenti di udara. Melihat itu, Hisue tertawa dan berkata dengan santai. Ah, bercanda. Cepat terima saja. Meskipun begitu, di matanya ada sedikit kekecewaan. Tidak ada yang bicara, setelah selesai makan hotpot berdua. Saat mereka berjalan keluar dari bioskop, langit di luar sudah gelap gulita. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu, menerangi kota dalam kegelapan. Karena mobil diparkir di dekat pintu masuk, mereka masih harus berjalan agak jauh. Orang-orang di sekitar mulai semakin sedikit, dan jarak antar lampu jalan mulai semakin panjang. Kamu menyadari ada bayangan orang bergerak di belakang, lalu meletakkan tangan di bahu Hisue. Seseorang sedang mengikuti kita. Sepertinya mereka tidak berniat baik. Hisue tampak terkejut. Jangan bicara. Nanti aku akan memberimu sinyal, kamu lari lurus ke depan. Sekitar 10 menit lagi kamu akan sampai di tempat yang ramai. Sampai di sana telepon aku, kalau aku tidak menjawab, langsung lapor polisi. Hisue baru pertama kali ke Huaguo, target mereka pasti hanya diriku sendiri. Jika membawa Hisue, pasti akan tertangkap. Karena itu hanya kamu yang bisa mengalihkan perhatian untuk memberi waktu. Hisue mulai panik. Sebelum dia siap secara mental, tiba-tiba kamu mendorong bahunya sambil berteriak. Baik, Hisue patuh berlari ke depan, sementara kamu berlari kencang ke arah parkir di kiri. Benar saja. Orang-orang yang mengikuti di belakang melihat situasi itu tidak lagi bersembunyi. Mereka mempercepat pengejaran ke arah kamu lari. Tak lama kemudian bayangan mereka menghilang dalam kegelapan, dan saat itu kamu sudah unggul 200 meter dari mereka. Kamu melirik ke belakang ke arah para pengejar, lega dalam hati. Tapi tepat pada saat itu, tiba-tiba beberapa suara muncul dari gang di depanmu, menghalangi jalanmu. Kamu terpaksa berhenti. Orang-orang di belakang segera menyusul. Pemimpin mereka terengah-engah. Kampret, kau cukup lincah juga. Sekarang kenapa tidak lari lagi? Kamu memandangi mereka, waspada dalam hati. Total 13 orang, dari penampilan mereka seperti preman sekitar, semua wajah asing. Mereka semua membawa senjata. Suaramu bergema di gang sepi. Sepertinya aku tidak pernah mengganggu kalian, kan? Pemimpinnya tersenyum licik. Kau memang tidak mengganggu kami, tapi ada yang membayar. Untuk membuatmu tidak bisa berdiri seumur hidup. Salahkan dirimu sendiri karena mengganggu orang yang seharusnya tidak kau ganggu. Tadi di jalan ada kamera pengawas. Apa kalian tidak takut? Kusarankan kau simpan saja akal-akalanmu. Kamera di jalan ini sudah dimatikan. Setelah itu dia tidak bicara lagi, memberi isyarat pada anak buahnya. Orang-orang itu mendekatimu dengan tatapan tidak bersahabat. Mereka mengepungmu rapat-rapat, tidak memberimu kesempatan untuk lari. Saat jarak tinggal kurang dari 2 meter. Kamu menyerang lebih dulu. Dengan kuat kamu melangkah 2 kali lalu melompat, menendang dengan keras. Seorang preman yang memegang pisau di perutnya, membuatnya terpental. Lingkaran pengepungan terbuka celah. Tapi detik berikutnya celah itu langsung tertutup. Bocah sialan, cari mati. Beberapa tongkat kayu menghantam dari belakangmu. Meskipun kau berusaha bereaksi cepat, ruang yang terbatas membuatmu tidak bisa menghindari semuanya. Kepalamu terkena pukulan keras, seorang anak buah yang berhasil tersenyum puas, tetapi saat itu kau menoleh ke arahnya. Matamu seperti hendak menerkam, kau meraih kerah bajunya dan membantingnya keras ke tanah. Kau terus memukulinya. Meskipun beberapa pukulan mendarat di punggungmu, kau tetap tidak peduli. Kau terus menghajar preman di bawahmu, sampai seseorang mengeluarkan belati dan menusuk ke arahmu. Kau terpaksa berguling menghindar, sementara preman itu sudah tergeletak di tanah dengan wajah berlumuran darah. Cara kejam ini membuat semua orang tertegun, meskipun mulut mereka banyak bicara. Sebagian besar dari mereka tidak pernah melihat darah, apalagi ada yang tergeletak di depan mata, untuk sementara tidak ada yang berani maju. Akhirnya ketua geng preman tidak tahan lagi, ia memaki, ayo semua sekalian, serang. Kau masih menginginkan 500 juta itu atau tidak? Kata-kata itu menggugah tekad para preman. Niat mundur yang baru muncul langsung sirna, mereka kembali bersemangat. Pada saat yang sama, telepon di sakumu berdering, kau tidak menghiraukannya, melainkan menatap orang-orang yang kembali menyerbu. Kau menyepat tongkat kayu yang jatuh di lantai, mengambilnya di tangan. Entah sudah berapa lama berlalu. Tangisan dan erangan kesakitan hampir memenuhi seluruh jalan, yang masih berdiri di tempat kejadian. Hanya tinggal beberapa orang, sisanya sudah tergeletak di tanah dengan luka-luka. Setelah kau menghabisi satu orang dengan pukulan, angin kencang datang dari belakang. Setelah pertarungan sengit, kau tidak sempat bereaksi. Rasa sakit yang tajam membuat kepalamu sedikit lebih sadar. Dan sumber rasa sakit itu adalah belati yang tertancap di punggungmu. Ketua geng melihatmu. Masih belum tumbang, dia ketakutan hingga lututnya lemas dan jatuh tersungkur, tangannya merayap ke belakang. Jangan mendekat. Jawabannya adalah sebatang tongkat yang terbang, tepat mengenai dahinya. Pukulan itu membuatnya pingsan. Suara siren polisi yang menusuk terdengar dari kejauhan. Sinar lampu mobil yang terang muncul di ujung jalan. Di luar sebuah rumah sakit swasta di Jiangcheng. Sebuah mobil Ferrari melaju kencang. Satpam melihatnya tidak berani menghalangi. Segera mengangkat palang. Mobil sport itu dengan terang-terangan berhenti di depan gedung rumah sakit. Setelah turun dari mobil,
Xia Qinyue bergegas masuk ke dalam rumah sakit. Saat dia mendorong pintu bangsal, di ambang pintu, dia melihatmu berbaring telentang di tempat tidur tanpa atasan. Luka di pinggangmu sudah dibalut. Saat itu kau sedang menikmati suapan dari Hisue, sepotong apel yang sudah dikupas. Disuapkan ke mulutmu, kau memakannya dengan nikmat. Saat kau melihat Xia Qinyue di ambang pintu, gerakan mengunyahmu berhenti. Malam yang indah. Xia Qinyue masuk, menatap luka di punggungmu, tidak hanya luka pisau itu, tapi juga bekas luka lama lainnya. Di punggung saja ada lebih dari 10, yang sebelumnya tidak ada. Apa yang telah dia alami selama 6 tahun ini? Dia bukan tipe orang yang suka bersedih hati, tetapi saat ini hatinya tercekat. Dia lalu melihat ke arahmu yang duduk di pintu. Pintu ditutup, langkah kaki di koridor semakin menjauh. Hingga di jendela ujung koridor rumah sakit, Xia Qinyue baru berhenti. Detik berikutnya, tiba-tiba dia mengulurkan tangan, meraih pergelangan tangan Hisue. Tatapannya menakutkan. Katakan padaku, apa sebenarnya alasan dia pergi ke luar negeri 6 tahun lalu? Dan dari mana semua luka itu? Awalnya dia tidak begitu terburu-buru untuk mencari kebenaran, hanya ingin sedikit demi sedikit memaksamu mengaku dengan tulus bahwa kau masih menyukainya. Jika begitu, tidak peduli seberapa banyak yang telah kau lakukan. Yang menyakitinya, dia akan memilih untuk memaafkan. Bahkan jika harus pergi ke ujung dunia, dia akan tetap mengikutimu tanpa ragu. Saat menanyakan tentang luka-luka itu, wanita yang biasanya tenang itu tidak bisa diam. Dia ingin tahu sekarang juga, selama 6 tahun saat dia tidak ada, apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa Aceh-nya menjadi seperti sekarang ini, dibandingkan dengan dia? Hisue sama sekali tidak terkejut. Kau benar-benar tidak tahu? Tahu apa? Xia Qinyue mengerutkan kening bertanya. Ekspresinya tidak pura-pura, membuat Hisue mengurangi sedikit permusuhannya terhadap Xia Qinyue. Jika dia tidak tahu, itu memang bisa dimaafkan. Tetapi dia tidak berniat menceritakan semuanya kepada saingan cinta yang menyusahkan ini. Dia hanya mendengus ringan dan berkata, sepertinya kau sebagai mantan pacar benar-benar tidak bertanggung jawab. Apalagi kau tidak tahu seberapa banyak yang telah dia korbankan untukmu. Karena kau begitu ingin tahu, selidikilah sendiri. Setelah berkata, Hisue melepaskan tangannya dengan kasar, berbalik dan kembali ke bangsal. Xia Qinyue menatap punggungnya dengan tatapan tajam. Saat itu, seorang pengawal muncul di tangga. Dia berlari kecil ke arahnya. Nona, semuanya sudah diselidiki. Para preman itu sering berkeliaran di sekitar sini. Kemarin seseorang menemui pemimpin mereka dan menawarkan 5 juta yuan agar dia mematahkan kedua kaki Tuan Yun, dan setelah itu akan menyediakan pesawat untuk melarikan mereka ke luar negeri. Xia Qinyue tidak peduli dengan semua itu, hanya bertanya dingin, sudah ketahuan siapa yang menyuruh mereka melakukan ini? Belum sejauh ini. Apakah kamu sendiri yang menyelidiki? Ada beberapa perantara lagi, salah satunya sudah melarikan diri ke luar negeri untuk melanjutkan penyelidikan. Agak merepotkan. Mendengar itu, Xia Qinyue tenggelam dalam pikirannya. Yun Che baru saja kembali ke Cina. Orang yang ia kenal sedikit, dan di antara mereka yang bisa dengan mudah mengeluarkan 5 juta yuan. Lebih sedikit lagi. Xia Qinyue segera memiliki target, dan berjalan cepat menuju bawah rumah sakit. Panggil semua orang, ikut aku. Baik. Pengawal itu mengangguk dan mengikuti langkahnya. Tak lama kemudian, dari bawah rumah sakit terdengar suara mobil sport menderu. Seperti binatang buas yang mengaum di malam yang gelap, lalu segera hening. Di dalam kamar rumah sakit yang masih terang, kamu bertanya dengan cemas. Sue, kamu tidak memberitahunya tentang masalah keluargaku, kan? Tidak, aku tidak akan memberikan informasi penting seperti itu kepada adik sendiri. Hisue mendengus ringan, lalu bertanya dengan bingung. Tapi Kak Yunche, karena kamu sangat menyukainya, kenapa masih merahasiakannya dari tante tua? Mungkin dia akan kembali bersamamu lagi. Apa kamu punya kecenderungan masokis? Wajahmu menjadi gelap, kau menghela napas pasrah, dan menjelaskan, ini karena aku belum memikirkan bagaimana cara menjelaskannya padanya. Lagi pula dia sudah punya tunangan, tidak pantas bagiku untuk membicarakan hal ini lagi. Bisa jadi itu akan membuatnya semakin membenciku. Aku sudah memutuskan, setelah menghadiri pernikahannya. Di sebuah kompleks villa mewah, salah satu villa masih menyala. Sesekali terdengar tawa cewek genit. Di ruang tamu yang mewah, Li Zinan sedang bermain-main dengan seorang bintang kelas 3 yang bergelayut di pangkuannya. Sedang bermain kucing-kucingan. Tuan Li, kamu lambat sekali. Hehe, jangan khawatir. Aku datang sekarang. Lihat aku menangkapmu, pesona kecil yang memikat. Keduanya sedang asyik bermain, tiba-tiba terdengar suara rem mendadak dari luar pintu. Terdengar jelas di malam yang sunyi. Li Zinan dengan cepat melepas pita hitam yang menutupi matanya. Detik berikutnya, pintu villa yang tertutup rapat itu ditendang terbuka. 4 atau 5 pria bertubuh kekar dan gelap, dengan tekanan yang kuat, masuk dan berdiri di kedua sisi pintu. Siapa kalian? Tahu ini tempat apa? Berani-beraninya masuk sembarangan. Adegan ini membuat Li Zinan ketakutan. Jika urusannya dengan wanita ketahuan, masalahnya akan besar. Karena itu dia sengaja datang ke villa ini, bahkan orang tuanya pun tidak tahu tempat ini. Tapi justru orang yang paling tidak ingin dia lihat, masuk dengan terang-terangan dari luar pintu.
Ketika Xia Qingyue melihat wanita yang meringkuk di sofa, matanya menunjukkan rasa jijik yang tidak disembunyikan. Kamu punya waktu 5 detik untuk pergi dari pandanganku, atau aku jamin kamu akan menyesal seumur hidup. Mendengar itu, bintang kecil itu dengan ketakutan buru-buru mengambil mantel di lantai dan meninggalkan villa secepat mungkin. Bahkan tidak sempat memakai sepatu. Setelah dia pergi, Li Zinan memasang senyum. Canggung, Qingyue, bagaimana kamu bisa datang? Kenapa tidak bilang padaku dulu? Supaya aku bisa menjemputmu. Xia Qingyue menatapnya dengan mata dingin. Malam ini Yunce dipukuli di luar. Itu orangmu, kan? Yunce, maksudmu mantan pacarmu itu? Aku tidak tahu. Li Zinan merasa ada yang tidak beres, tidak mengerti di bagian mana kesalahannya. Tidak mau bicara, tidak masalah. Meskipun benar bukan kamu yang melakukannya, aku sudah lama ingin menghajarmu. Karena sudah datang ke sini. Tidak boleh sia-sia. Xia Qingyue tertawa dingin dan melambaikan tangan, dua pengawal yang mengikutinya berjalan mendekati Li Zinan. Ini melanggar hukum, jika paman dan bibi tahu. Mereka tidak akan memaafkanmu. Kalian mau apa? Jauhi aku. Pintu villa tertutup rapat. Melalui celah, terlihat tatapan ketakutan Li Zinan. Dia baru saja hendak berteriak minta tolong, segera sepasang kaos kaki langsung dimasukkan ke mulutnya. Sekitar setengah jam kemudian, Li Zinan terbaring setengah mati di lantai. Tubuhnya penuh memar. Para pengawal ini tidak akan memberikan keringanan hanya karena statusnya. Kekuatan mereka sangat terkontrol, tidak membuat Li Zinan pingsan, tapi membuatnya sangat kesakitan. Melihat itu, Xia Qingyue baru mengangkat tangan, memberi isyarat untuk berhenti. Dia menunduk menatap Li Zinan yang seperti anjing mati, suaranya dingin tanpa perasaan. Kali ini hanya memberi sedikit peringatan. Jika aku tahu kau diam-diam bermain curang di belakang Yunce, kau sebaiknya berdoa agar kau seperti kucing. Memiliki 9 nyawa. Tak disangka, mendengar kata-kata itu, Li Zinan malah tertawa. Dia menahan sakit yang luar biasa, mendongak menatapnya, suaranya lemah namun penuh kemenangan. Seolah dialah pemenangnya. Aku suka sikap angkuhmu ini. Meskipun kau menyukai bocah itu, apa peduliku? Meskipun kau meremehkanku, apa peduliku? Perjodohan kita telah ditetapkan oleh orang tua kedua belah pihak. Betapapun enggannya kau, pada akhirnya hanya aku yang bisa menjadi milikmu. Menghadapi semua ini, Xia Qingyue tidak peduli sama sekali. Kilatan tajam melintas di matanya. Jangan samakan aku dengan orang sepertimu. Seorang sampah. Jika bukan karena kau masih memiliki nilai guna, pernikahan ini sudah lama berakhir. Ingin menikahiku? Kau tidak pantas. Tak lama kemudian, Xia Qingyue pergi bersama orang-orangnya. Hanya meninggalkan Li Zinan yang penuh kebencian terbaring di lantai, bahkan tak mampu bangun untuk meraih ponselnya. Setelah 2 hari dirawat di rumah sakit, kau diberitahu boleh keluar. Kau pun tak sabar menyuruh Hisue mengurus proses keluar. Lagi pula, bau disinfektan di rumah sakit terlalu menyengat, itu adalah siksaan bagimu. Pukul 9 pagi, mereka berdua kembali ke apartemen. Belum lama kau berbaring. Bel apartemen berbunyi. Sebelum Hisue sempat membuka pintu, pintu sudah didorong dari luar. Xia Qingyue masuk sambil membawa kotak makanan. Masuk dengan santai seperti pulang ke rumah sendiri. Hisue tertegun. Nenek-nenek, kenapa kau datang lagi? Kakak Yunce sudah dirawat olehku, tak perlu kau khawatir. Sebaiknya kau pergi dan urus urusanmu sendiri. Mantan pacar terluka, mantan pacar datang memberinya sup ayam. Bukankah itu hal yang wajar? Xia Qingyue tersenyum ringan sambil melewatinya. Kata-kata itu membuat Hisue terdiam. Dia berpikir dalam hati, apakah di Cina hal seperti ini biasa? Lihat ekspresi tegangmu. Xia Qingyue mencari kursi, duduk sambil memutar mata. Tenang saja. Aku menyuruh koki di rumah memasaknya. Kalau begitu aku tenang. Jika kau merasa lukamu belum cukup parah, aku bisa memenuhi keinginanmu. Kau diam-diam menutup mulut, tak berkata lagi. Melihat itu, Xia Qingyue terkekeh. Dasar anjing mati, kau malah meremehkannya. Aroma sup ayam segera memenuhi apartemen. Tentu saja bukan Xia Qingyue yang menyuapimu, melainkan kau sendiri yang memegang mangkuk dan menikmatinya. Melihat kau menikmati sup dengan senang, Xia Qingyue mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Oh iya, hampir lupa memberitahumu. Keluarga mendesakku, setengah bulan lagi aku akan menikah dengan pria itu. Aku sudah berpikir dan memutuskan untuk mengizinkanmu hadir. Ini undangannya. Mendengar itu, suasana di apartemen menjadi canggung. Tanganmu yang memegang sup juga berhenti. Melihat undangan dengan aksara kebahagiaan di atas tempat tidur. Kau mengangguk. Aku akan datang. Selamat ya, nenek-nenek. Semoga kau dan siapapun itu berbahagia selamanya. Hisue mengucapkan selamat dengan riang. Xia Qingyue langsung mengabaikannya. Dia bangkit hendak pergi. Saat sampai di pintu, langkahnya terhenti. Suaranya lembut berkata, sejujurnya, dibandingkan dia, aku lebih suka padamu. Selama ini aku selalu merindukanmu. Setelah itu, dia pergi. Sudut bibirnya sedikit terangkat, karena pria ini tidak mau berterus terang. Pukul 10 pagi. Di dalam kantor Direktur Utama Feng Huo Group, Ibu Xia sedang menangani tumpukan dokumen.
Putrinya pergi. Dokumen yang belum selesai tentu jatuh ke tangannya. Saat dia bekerja serius, pintu kantor didorong dari luar. Xia Qingyue masuk dengan santainya. Bu, kau memanggilku? Ada apa? Cepat katakan. Mendengar itu, Ibu Xia meletakkan dokumen di tangannya. Mendongak sambil mendengus dingin. Kau masih berani bertanya apa masalahnya? Barusan Ibu Li Zinan datang ke sini. Kau sudah bertunangan, tapi kau memukulnya sampai seperti itu. Menurutmu itu pantas? Paman Li setidaknya adalah teman sekelas ayahmu. Bagaimana kau akan menghadapi Paman Li? Berondongan pertanyaan langsung datang, tapi itu sudah di luar dugaan Xia Qingyue. Dia tidak kalah mendengus dingin. Kau tahu siapa Li Zinan itu? Jangan pura-pura tidak tahu maksud kalian. Kalian takut aku menderita setelah menikah, makanya kalian khusus mendekati keluarga Li. Dengan begitu, meski menikah, aku tetap dominan di rumah. Tapi apa gunanya? Bukan pria yang kusuka. Aku lebih baik tidak menikah seumur hidup. Ibu Xia tentu tahu sifat buruk calon menantu yang hanya sekadar nama itu. Tapi tidak semua orang bisa bertemu dengan orang yang disukai. Lama-lama cinta bisa tumbuh. Asal sudah menikah, pasti ada cara untuk memperbaiki sifat buruk menantu itu. Baik, meskipun kau tidak mau menikah dengannya, kenapa kau terus bergaul dengan Yun Chesi itu? Ada apa? Kalau kau suka, segera tentukan hubungan, lalu dengan patuh kembali ke perusahaan dan bekerja dengan baik. Aku sekarang bahkan tidak punya waktu untuk perawatan diri. Suan berkata lagi dengan nada kesal. Xia Qingyue mulai mengerti alasan ibunya memanggilnya. Semata-mata karena terlalu banyak pekerjaan, ingin aku kembali bekerja dengan patuh, agar dia bisa keluar. Bu, usiamu sudah sepuh ini, merawat kulit pun percuma. Kantor lebih cocok untukmu. Saya masih ada urusan, saya pergi dulu, Anda selesaikan saja. Melihat punggung putrinya pergi, saya hampir marah setengah mati oleh Suan. Gadis nakal ini secara tidak langsung memaki ibunya sendiri. Marah seperti magnet, tak lama kemudian dia kembali tenang, duduk kembali di kursi dan mulai berpikir. Kalau terus begini tidak boleh, benar-benar membiarkan anak muda keluarga Li terus dijadikan alat. Nanti dia juga sulit menjelaskan. Sepertinya harus menambahkan api untuk kedua orang ini. Hehe, gadis kecil, kau suka bermain api, kan? Lihatlah, nyonya ini akan memberimu sedikit pelajaran. Panggil orang. Di sisi lain, di Amerika yang berada di seberang Samudra Pasifik. Di restoran Cina Puncak yang paling terkenal di Washington, di belakang konter, seorang pria tampan dari Tiongkok sedang menelepon lintas negara. Mendengar suara putrinya yang gembira berbagi cerita tentang perjalanannya di Tiongkok. Mata Hi Fengnian penuh dengan kasih sayang. Tak lama kemudian telepon ditutup. Seorang wanita yang selesai membersihkan berjalan ke konter. Dia adalah Wen Yi yang disebut Hi Sui, sekaligus ibu kandungmu. Dia tersenyum ramah. Tertawa senang begitu, itu panggilan dari Xiao Sui. Hi Fengnian mengangguk sambil mengelus jenggotnya dan tersenyum. Bukankah anak ini kembali ke Tiongkok untuk mencari mantan pacarnya? Mantan pacarnya akan bersama pria lain. Akan menikah dalam setengah bulan. Saat itu tidak ada yang akan merebut pacar dari gadis ini. Dia pasti sangat senang. Bibi Wen bertanya dengan ekspresi bingung, bagaimana pendapatmu tentang hubungan mereka berdua? Ah, sulit dikatakan. Hi Fengnian menghela napas. Aku mengenal karakternya. Dia sangat memperhatikan gadis itu. Apapun yang dimilikinya, semuanya bisa diberikan. Namun hanya satu hal di dalam hatinya. Cinta yang paling tulus tidak membawa kebahagiaan. Apakah menurutmu dia akan setuju? Bibi Wen tersenyum pahit sambil menggelengkan kepala. Melihat keluar jendela, langit biru cerah, sesekali ada burung terbang melintas, semuanya begitu indah. Namun hanya sedikit orang yang tahu bahwa 6 tahun lalu, baginya, tempat ini masih neraka. Waktu berlalu hari demi hari, hampir setiap hari hatimu terasa semakin sakit. Seminggu kemudian, kamu sudah bisa berjalan, dan waktu tersisa hanya 7 hari menuju hari pernikahan yang tertera di undangan. Wen Ling teringat saat Hisue membuka pintu dan menemukan orang yang berdiri di luar adalah sopir Xia Qingyue. Sopir itu menyerahkan sebuah undangan seraya berkata, ini titipan Nona untuk kalian berdua. Tolong hadiri acara Nona besok pukul 12 siang tepat. Pesta pertunangan, terutama Tuan Yun. Sopir itu berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Nona juga berpesan untuk memberitahumu bahwa dia akan menikah. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Tidak perlu lagi berhubungan. Dia akan menghapus semua cara menghubungimu. Setelah menyerahkan undangan kepada Hisue, sopir itu langsung pergi. Apartemen itu terhenyak dalam keheningan mencekam. Akhirnya, Hisue lah yang pertama memecah keheningan dengan marah. Menikah saja sudah cukup. Kenapa juga mengundang ke pesta pertunangan? Kak Yunce, ini jelas-jelas disengaja. Apa bedanya ini dengan menaburkan garam di luka? Tadinya aku pikir dia orang yang baik. Benar-benar salah menilaiku padanya. Dalam benakmu muncul kenangan demi kenangan selama ini. Tanpa sadar kau tertawa pahit. Pertama, dia sengaja mendekat, membuatmu merasa masih ada kesempatan. Lalu dia berkata, apa kau benar-benar membenciku karena dulu meninggalkanmu? Jangan marah, Xiao Sui. Ini hutangku padanya. Pesan tiket pesawat saja. Besok aku akan pergi ke pesta pertunangan. Setelah melihatnya untuk terakhir kali, kembali ke Amerika. Waktu berlalu ke hari berikutnya.
Seluruh lantai 2 Hotel Jiangcheng. Sudah dipesan semuanya. Di depan hotel dipenuhi dengan mobil-mobil bagus dari berbagai merek. Sesekali ada petugas keamanan berpatroli untuk memastikan pesta pertunangan hari ini tidak ada bahaya. Sekitar pukul 11.40, sebuah BMW M7 melaju perlahan. Setelah memarkir mobil, kau turun sendiri dari mobil. Saat itu kau sudah berganti pakaian rapi. Gaya rambut dewasa, memakai sepatu kulit hitam. Karena tidak ingin hisue. Melihatmu dalam keadaan kacau, kamu memilih datang sendirian. Sopir sudah menunggu lama di pintu. Melihatmu berjalan mendekat, kepala pelayan tersenyum kecil dan berkata, "Tuan Yun, pesta pertunangan di lantai 2. Melihat punggungmu saat naik tangga, kepala pelayan mengeluarkan walkie-talkie dan berkata, "Orangnya sudah tiba. Bisa dimulai." Ruang pesta di lantai 2 dihias dengan sangat meriah, di mana-mana terlihat tempelan kata 11. Di dalamnya dipenuhi berbagai macam minuman dan makanan. Setelah melihat pesan di ponsel, pengawal itu menunjuk ke sudut ruang pesta yang paling jauh dari panggung. "Tuan Yun, tempat duduk Anda ada di sana." "Ya," Anda mengangguk. Anda berjalan menuju meja di sudut itu, duduk sendirian di tempat yang sunyi. Kebetulan saat itu di atas panggung. Seorang wanita setengah baya bergengsi memegang mikrofon dan berkata sambil tersenyum, "Selamat datang semua untuk menghadiri pertunangan putri saya dan calon menantu saya. Di sini saya mewakili mereka berdua, berterima kasih atas kedatangan Anda dari jauh. Dan terima kasih atas doa tulus Anda semua." Saat wanita itu berbicara, suara sepatu hak tinggi berdetak. Hampir terdengar di seluruh ruang pesta yang sunyi. Terlihat seseorang keluar dari belakang panggung, dia memakai sepatu hak tinggi hitam. Dan perlahan menaiki anak tangga demi anak tangga. Setiap bunyi tumitnya jatuh meninggalkan kesan mendalam. Tidak diragukan lagi, saat itu dia begitu mempesona sehingga semua orang tidak bisa mengabaikannya. Dengan mudah dia mengalahkan sorotan semua yang hadir. Sorakan terdengar dari bawah panggung. Dan Xia Qingyue sebagai tokoh utama. Saat itu dengan penuh kebingungan memandangi orang-orang di bawah panggung. Dia tidak menemukan yang berada di sudut. Dia mendekati ibunya dan bertanya dengan sedikit mengerutkan kening, "Apa sebenarnya rencanamu?" "Kemarin ibuku berkata bahwa jika dia datang ke acara makan ini untuk mendamaikan hubungan keluarga Wang dan keluarga Li. Mulai sekarang dia tidak akan dipaksa untuk dijodohkan lagi. Karena itulah dia datang." "Sebentar lagi kamu akan mendapat jawabannya. Ibu telah menyiapkan kejutan besar untukmu. Dijamin kamu akan puas." Dan saat itu di sudut ruang pesta, seorang pengawal datang sambil menghindari pandangan. Dia berkata kepadamu, "Tuan Yun, Nona bilang Anda boleh pergi. Kau tidak diperlukan lagi di sini. Tolong sampaikan padanya, semoga dia bahagia." Anda tidak terkejut diusir, meninggalkan satu kalimat lalu berdiri dan berjalan keluar dari ruang pesta. Hal yang tidak terduga, Anda tidak merasakan terlalu sakit, selain sesak di dada. Tidak ada perasaan lain. Anda berjalan keluar dari hotel begitu saja, setetes air mengalir di wajah Anda. Rasanya dingin. Anda menatap ke langit, tetapi langit masih cerah dan terang. Baru saat itu Anda sadar bahwa itu adalah air mata. Pesta tetap berlanjut setelah Anda pergi. Namun setelah menunggu setengah jam, hampir pukul 1 siang, keluarga Li belum juga muncul. Dalam acara seperti ini, terlambat hampir mustahil. Saat Xia Qingyue gelisah, Suan yang duduk di sampingnya meminum teh dengan santai lalu berkata, "Kamu menyukai anak itu, Yun Che, kan? Karena ingin tahu mengapa dia meninggalkanmu 6 tahun lalu dan pergi ke luar negeri, kamu belum juga akur dengannya sampai sekarang. Kamu ingin memberinya tekanan sedikit demi sedikit agar dia bicara sendiri." Xia Qingyue tahu niatnya. Pasti tidak bisa disembunyikan dari ibunya, jadi dia mengangguk. "Lalu kenapa?" "Katakan dulu, meskipun kalian tidak menyukainya, aku tetap akan bersamanya. Perkawinanku aku yang memutuskan sendiri." Kata-kata ini membuat Suan tertawa. Dia berkata dengan penuh arti, "Aku tidak peduli dengan siapa kamu menikah. Asalkan karakternya baik, aku dan ayahmu bisa menerimanya." Li Zinan itu hanya katalis yang aku dan ayahmu pilih untuk memaksamu menikah cepat-cepat. Tapi bisakah kamu benar-benar menggenggam Yun Che? Mungkin tidak yakin soal lain, tapi soal ini Xia Qingyue mendengus dengan angkuh. "Tentu saja. Lalu bagaimana jika aku bilang aku mengundangnya atas namamu? Untuk hadir di pesta pertunangan ini, lalu setelah dia tiba aku mengusirnya dan mempermalukannya?" Xia Qingyue langsung berdiri secara refleks, menatap ibunya dengan tidak percaya. Senyum di wajah ibunya seperti memberitahu secara diam-diam bahwa setiap kata yang diucapkannya adalah benar. Dengan karakter Yun Che, masalah pernikahan sudah cukup menghancurkan hatinya. Sekarang dia malah diundang ke pesta pertunangan. Dan dianggap sengaja dihina. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Menyadari hal itu, wajah Xia Qingyue berubah drastis. Dia segera berlari secepat mungkin keluar dari ruang pesta, tidak lagi seperti sikap tenang sebelumnya. Dia mungkin tidak pernah bermimpi akan dikhianati oleh ibunya sendiri. Seorang kepala pelayan entah kapan muncul di belakangnya dan mencondongkan diri. "Nyonya, jika Nona tidak bisa mendapatkan kembali Tuan Yun, dia pasti akan membenci Anda." "Ah, tidak mungkin. Semuanya dalam kendaliku."
Suan melambaikan tangannya dengan acuh. Siapa yang suruh gadis ini bilang aku tua? Biar aku buat dia takut. Oh iya? Karena urusan sudah selesai, suruh semua orang ambil uang dan pergi. Beritahu mereka kata-kata apa yang harus diucapkan dan apa yang tidak boleh. Aku tidak ingin kejadian hari ini tersebar keluar. Sementara itu di Bandara Jiangcheng, di area tunggu kelas 1. Kesue menatap gadis dengan mata merah, hatinya sakit, ingin menghibur tapi tidak tahu bagaimana. Mulai saat itu, dia sadar akan satu hal dengan jelas, mungkin betapapun keras dia berusaha. Sepanjang hidup ini tidak bisa menyaingi kedudukan wanita itu di hati kakak Yunche. Suara rem mendadak. Di bawah salah satu apartemen di perumahan bahagia, terparkir mobil M7 yang dia berikan. Hanya diam terparkir di bawah, hal ini membuat hati Xia Qingyue yang gelisah sedikit tenang. Kemudian dia berlari cepat masuk ke dalam gedung, masuk ke lift, tetapi saat dia memasukkan kunci. Saat mendorong pintu apartemen, pemandangan di depannya membuatnya terpaku di tempat. Terlihat ruangan yang hangat itu kosong tak berpenghuni, selimut dilipat rapi di kaki tempat tidur. Lemari pakaian kosong, semuanya kembali seperti semula, hanya di meja kopi ada sebuah kunci mobil, di bawah kunci mobil ada selembar kertas, di kertas putih itu ada baris-baris tulisan kecil yang indah, ini ditinggalkan secara diam-diam oleh Yunche, di atasnya tertulis alasan kamu dulu. Mengapa meninggalkan Xia Qingyue dan pergi ke luar negeri sendirian? Xia Qingyue maju selangkah demi selangkah. Mengambil kertas itu, saat dia selesai membaca isinya, rasa bersalah yang belum pernah ada sebelumnya menyelimuti seluruh tubuhnya, matanya terlihat memerah, setetes air mata berkilau di sudut mata. Detik berikutnya, dia menjatuhkan kertas itu, cepat berbalik turun, naik ke mobil sport pribadinya. Menginjak gas melesat menuju bandara, jalan yang biasanya macet menuju bandara ini. Hari ini mobil di jalan sangat sedikit, Ferrari dengan deru gas melesat cepat. Saat ini, wanita yang sangat cerdas di tempat kerja, dengan kemampuannya sendiri membutuhkan 6 tahun. Dari posisi dasar menjadi wakil direktur perusahaan induk, Xia Qingyue benar-benar panik. Ternyata 6 tahun lalu Yunche pergi karena masalah keluarganya. Sejak kecil Yunche tidak disayang orang tuanya. Karena itu dia belajar keras, menanggung penderitaan yang tidak seharusnya dia alami di usianya, meskipun dia mendapat peringkat 3 teratas di sekolah. Lulus ke Universitas Jiangcheng, orang tuanya tidak pernah meliriknya, sedangkan adiknya sebaliknya. Sejak kecil sangat disayangi, apapun yang diinginkan selalu didapat, menjalani hidup yang membuatnya iri. Jadi Yunche tidak pernah mengerti, meskipun sama-sama anak laki-laki, mengapa perlakuan yang diterima sangat berbeda. Sampai usia 21 tahun, dia akhirnya tahu kebenaran. Di tempat parkir di luar hotel Jiangcheng. Sebuah Porsche perlahan melaju menuju pusat perbelanjaan. Sopir sambil mengemudi bertanya dengan bingung. Nyonya, saya masih tidak mengerti. Seharusnya, meskipun Nona saat sekolah, tidak memamerkan latar belakang keluarga, tetapi dengan kondisinya, apakah orang normal akan putus dengannya? Suan yang bersantai dengan mata tertutup di kursi belakang berkata dengan tenang, urusan mereka berdua. Sebenarnya tidak serumit yang kamu kira. Ibu tiri Yunche yang sekarang sebenarnya adalah ibu tirinya. Dan adik laki-lakinya adalah anak dari ibu tiri dan ayahnya yang menikah lagi. Tapi yang paling aneh, apa kamu tahu? Suan perlahan membuka matanya, sorot mata cerdas bersinar. Menurut penyelidikanku, setelah menikah, ayah Yunche dan ibu tirinya tidak pernah bekerja, apalagi punya tabungan. Setiap bulan hanya ada asuransi sekitar 1.500. Pertanyaannya, hanya mengandalkan asuransi ini. Bagaimana mereka bisa membiayai kuliah Yunche sambil juga memiliki anak laki-laki lagi? Dan menyekolahkannya di sekolah swasta? Pertanyaan ini membuat sopir terdiam. Biaya sekolah swasta jauh lebih tinggi dari sekolah negeri, setidaknya puluhan ribu yuan setahun. Ini saja sudah melebihi batas kemampuan orang tua Yunche. Apalagi untuk Yunche, Suan tidak lagi bertele-tele. Jawabannya sederhana, uang tambahan itu semuanya dikeluarkan oleh ibu kandung Yunche. Dia bekerja ilegal di Amerika, dan ayah Yunche dengan alasan biaya sekolah Yunche, setiap bulan meminta uang dari ibu kandung Yunche. Meminta sejumlah uang itu hanya sedikit yang digunakan untuk Yunche. Sampai 6 tahun lalu ibu kandung Yunche sakit parah dan tidak mampu bekerja. Yunche yang secara tidak sengaja tahu kebenaran. Untuk menyelamatkan ibu kandungnya, dia memilih secara sukarela meninggalkan studi dan masa depan cerah, pergi ke luar negeri sendirian. Dan agar tidak merepotkan Qingyue, dia mengajukan putus sebelum pergi. Itulah kebenaran semuanya. Pengalaman seperti ini, bahkan para elit yang telah teruji bertahun-tahun di masyarakat belum tentu bisa menanggungnya. Yunche yang saat itu baru berusia 21 tahun, namun memberikan jawaban paling sempurna. Menantu seperti ini. Sulit untuk tidak disukai. Menantu ini, aku Suan menginginkannya. Gadis nakal itu masih ingin pelan-pelan. Jangan harap. Siapa yang parkir sembarangan? Dia parkir di zebra cross. Punya uang bisa parkir sembarangan? Sekaya apapun kamu cuma punya 12 poin. Tunggu saja SIM dicabut. Aduh, di belakang semua macet. Di jalan utama di luar bandara Jiangcheng, sebuah Ferrari dengan tergesa-gesa berhenti di zebra cross. Dan saat ini, Xia Qingyue sudah sampai di pintu pemeriksaan bandara, di sekeliling ramai orang dan hiruk-pikuk.
Penumpang sudah duduk di bangku yang tersusun rapi, mereka yang datang terlambat hanya bisa duduk di lantai menunggu, sementara koper diletakkan begitu saja di samping. Xia Qingyue melirik pesan singkat yang baru saja dikirim oleh ibunya, lalu bergegas menuju meja informasi. Dengan tergesa-gesa ia bertanya, "Maaf, nomor berapa gerbang keberangkatan untuk pesawat K1479?" Petugas informasi mengoperasikan komputer sebentar, lalu segera menjawab, "Maaf, Nona. Pesawat K1479 baru saja lepas landas lebih awal karena alasan khusus. Jika Anda perlu mengubah jadwal." Mendengar itu, Xia Qingyue terpaku di tempat. Seolah kehilangan pegangan seketika, ia perlahan lunglai duduk di lantai yang dingin. Air mata kembali mengalir deras. Mengalir dari sudut matanya, membasahi pipi dan gaun hitam panjangnya. Pada akhirnya, ia tetap datang terlambat selangkah. Kenangan terus tumbuh di hatinya, andai saja pada hari Yunce kembali. Ia memilih untuk memaafkannya, andai saja ia tidak mempermasalahkan apa yang disebut kebenaran itu. Mungkin semuanya akan berbeda. Namun sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihan yang dibuatnya. Petugas informasi melihat keadaannya seperti itu. Untuk sesaat tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu, sebuah tangan lembut mendarat di kepala Xia Qingyue. Di telinganya terdengar nada bicara dan suara yang familiar, masih seperti dulu, sedikit menghadapi masalah suka menangis. "Jika ada penghargaan paling cengeng, pasti kamu yang mendapatkannya." Xia Qingyue menoleh dengan tidak percaya. Menatapmu yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Suaranya serak, "Bukankah kamu sudah pergi?" Mendengar itu, kau mengangkat bahu dengan pasrah, lalu menunjuk ke sudut di mana dua pria bertubuh tegap berpakaian hitam berdiri. "Aku sih ingin pergi, melihat pesawat mau lepas landas, tetapi dua orang ini memaksaku. Apalagi di depan banyak orang. Reputasi baik yang susah payah kubangun. Mungkin akan hancur seketika." Menyadari betapa memalukannya dirinya, Xia Qingyue segera mengusap wajahnya. Baru saja hendak berdiri dari lantai, tiba-tiba pergelangan kakinya terasa perih. Untung kau segera menopangnya. Jika tidak dia pasti jatuh ke lantai. Terlihat ada lingkaran merah di pergelangan kakinya, memang wajar. Berlari sejauh ini dengan sepatu hak tinggi, orang biasa pasti sudah kesakitan. "Ah, sungguh kamu ini." Kau berjongkok di depannya, menoleh ke samping dan berkata, "Aku gendong kamu." "Naiklah." Xia Qingyue dengan cepat memanjat, kedua lengannya yang putih bersih, memegang lehermu, di bawah tatapan penasaran semua orang, kamu menggendong Xia Qingyue. Berjalan menuju pintu keluar bandara. Xia Qingyue melihat sekeliling lalu bertanya, "Di mana pengikutmu?" "Kamu bilang Hisue, dia tidak turun dari pesawat, langsung kembali ke Amerika." "Ngomong-ngomong, bukankah kamu sedang menghadiri pesta pertunangan? Kenapa tiba-tiba datang ke sini?" Mendengar itu, Xia Qingyue langsung kesal, tanpa bisa menahan diri dia memukul kepalamu dengan tangan. "Ketuk 2 kali. Kamu masih berani bicara, kamu telah dipermainkan." "Aku ikut khawatir." Setelah mengetuk, dia memeluk lehermu dan berbisik di telingamu. "Aku hanya menikah dengan pria yang kusukai. Dalam hidupku, aku hanya pernah menyukai satu pria. Kenapa tidak lebih awal? Katakan padaku tentang keluargamu. Saat itu siapa yang tahu bahwa kau adalah putri bangsawan yang terhormat? Tidak ingin memberatkanmu, jadi aku pergi. Meskipun sudah tahu jawabannya. Tapi kamu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kamu masih mencintaiku? Itu tergantung pada tindakanmu selanjutnya." "Repot sekali. Kalau begitu, aku akan segera memesan tiket pesawat lagi. Kebetulan masih ada penerbangan malam. Seharusnya masih bisa menemani Xiao Sui makan malam." "Berani kamu." Saat kamu menggendong Xia Qingyue keluar dari bandara. Sekilas terlihat Mercedes yang berhenti di pintu keluar. Sopir di dalam mobil sudah menunggu lama. Meskipun tidak tahu siapa, tapi kali ini tampaknya diriku benar-benar diatur dengan jelas. Di atas awan, sebuah pesawat melintas di bawah langit biru, terbang menuju matahari. Di salah satu jendela, Hisue yang duduk di dekat jendela memandangi lautan awan di luar pesawat. Di matanya, selain rasa berat hati, hanya ada ketenangan. Ia akhirnya tidak tega. Melihat penderitaan kakak Yunce, dua orang itu sudah menunggu selama 6 tahun, membuatnya ikut campur di tengah jalan. Dia ternyata tetap tidak bisa melakukannya. Sebenarnya ayahnya sudah memutuskan untuk memberikan seluruh restoran kepada kakak Yunce. Sekarang, tampaknya harus dipikirkan ulang dari awal. Di kantor direktur utama perusahaan pakaian Hongnan, yang akan menjadi pusat perbelanjaan. He Jinru dan suaminya menatap layar komputer dengan wajah tegang, menonton video yang sedang diputar. Isi video tersebut adalah putra mereka bersama seorang wanita asing, melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Dan file video seperti itu, totalnya ada lebih dari 30 buah. Di seberang dua orang yang duduk. Suan menghela napas dan berkata, "Kedua orang tua, meskipun aku juga sangat ingin tahu. Sulit baginya untuk menjadi menantuku, tapi dari yang terlihat sekarang, dia masih kurang kuat. Untungnya video-video ini ada di tanganku. Kalau sampai orang lain tahu, itu akan buruk bagi nama baik kedua keluarga kita. Perkawinan kedua anak sudah dibicarakan sejauh ini. Apalagi yang bisa dilakukan He Jinru? Satu-satunya yang bisa disalahkan adalah anaknya sendiri yang tidak berprestasi." Dia menghela napas dengan pasrah dan berkata,
Anakku memang tidak pantas untuk Qing Yue. Anggap saja hal sebelumnya tidak pernah terjadi. Semoga hal ini tidak mempengaruhi hubungan kedua keluarga kita. Aku juga berpikir begitu. Kalau begitu, kalian sibuk dulu. Ada urusan lain, aku pergi dulu. Setelah Suan pergi, Li Yunchuan akhirnya tidak bisa diam lagi. Dia menunjuk ke komputer di atas meja dan memarahi istrinya dengan marah. Coba lihat baik-baik, ini anak baik yang kau besarkan. Dalam keadaan sudah memiliki tunangan. Dia masih berani melakukan hal seperti itu di luar. Benar-benar nekat, kau membuatku. Sekarang juga, segera telepon istri itu dan suruh dia pulang dan menunggu. Kalau dia tidak bisa pulang tepat waktu, jangan pernah kembali lagi seumur hidupnya. Di salah satu apartemen di perumahan bahagia. Xia Qingyue melepas sepatu hak tinggi dan duduk di tepi tempat tidur dengan kaki telanjang. Kamu segera mencari kotak P3K. Setelah membukanya dengan hati-hati, kamu mengambil iodium untuk mendisinfeksi lukanya. Jadi Li Zinan itu. Sengaja kau gunakan untuk menekanku? Urusan pernikahan juga palsu. Sesuai rencanamu, aku akan menyatakan perasaanku padamu hari itu. Benar? Xia Qingyue mencibir bibirnya, tapi tidak kusangka. Aku dijebak oleh wanita tua di rumah itu. Semua ini salahmu. Andai saja kau jujur padaku sejak awal. Tidak akan ada banyak masalah seperti ini. Siapa yang tahu tunanganmu itu palsu? Bagaimana kau ingin aku mengatakannya padamu? Aku tidak peduli, pokoknya salahmu. Menghadapi orang yang keras kepala ini, kamu menggelengkan kepala dengan pasrah. Kamu terus menunduk untuk mengoleskan obat padanya. Untung tidak terlalu parah, mungkin setelah istirahat sebentar dia sudah bisa berjalan. Tepat saat kamu hendak berkata sesuatu, belum sempat selesai. Sebuah kaki putih mungil menginjak wajahmu. Suasana di apartemen tiba-tiba menjadi sunyi, hingga suara jarum jatuh pun terdengar. Beberapa saat kemudian, kamu bertanya dengan wajah menghitam, boleh aku tanya, apa yang kau lakukan? Xia Qingyue memiringkan kepalanya. Hadiah untukmu. Bukankah kalian pria suka begitu? Aku pergi ke supermarket belanja bahan makanan. Kamu pasti tahu seleraku, kan? Ayo, aku tunggu kamu kembali. Mendengar itu, kamu menggeleng dan berbalik keluar pintu. Setelah pintu tertutup, Xia Qingyue dengan asal meraih selimut panjang dan menutupinya ke tubuhnya. Dia mengendus, lalu ekspresi kenikmatan muncul di wajahnya. Semua bau anjing. Tepat pada saat itu, pintu tiba-tiba terbuka, kamu yang baru masuk tepat. Bertemu Xia Qingyue yang tampak cemas. Mereka bertatapan, suasana sangat canggung. Kamu mengambil ponsel di meja, berdeham 2 kali, lalu berjalan menuju pintu. Ya, lanjutkan saja. Aku tidak melihat apa-apa. Yun Che sialan, berani menertawakanku. Awas saja kau saat kembali. Malam itu setelah makan, Xia Qingyue tidak pulang ke rumah, melainkan menginap di apartemenmu. Lagi pula susah payah menemukan pacar, pasti harus banyak bermanja-manja. Malam itu dia tidur dengan sangat nyenyak. Ini adalah malam terlelap selama 6 tahun, dan kamu juga begitu. Keduanya tidur sampai pukul 9 lebih keesokan paginya, masih berbaring di dalam selimut. Mereka terbangun oleh suara bel pintu. Saat kamu menguap dan pergi membuka pintu, ternyata yang berdiri di luar adalah seorang wanita asing. Kamu bertanya dengan bingung, ada perlu apa? Aku adalah kepala pelayan Nona Xia, khusus datang untuk mengantarkan pakaian. Panggil saja aku kepala pelayan Su. Apakah dia ada? Mendengar itu, kamu menunjukkan ekspresi paham, menyingkir ke samping, lalu menunjuk ke arah tempat tidur. Nah, masih di dalam selimut, mengiler. Sedetik kemudian, sebuah bantal tepat mengenai kepalamu. Mendengar keributan, Xia Qingyue duduk di tempat tidur dan berkata dengan kesal, kamu yang mengiler. Cepat ambilkan bajuku, aku mau mandi. Setelah menerima baju, Xia Qingyue turun dari tempat tidur dan berjalan menuju kamar mandi. Kamu tertawa riang, mau aku masuk dan membantumu mandi? Luka kakimu baru sembuh, jangan sampai jatuh saat mandi. Pergi sana. Setelah itu, pintu kamar mandi dibanting keras. Kamu mengusap hidungmu. Sama sekali tidak merasa canggung. Meskipun kamu dan Xia Qingyue sudah berpacaran beberapa tahun, hubungan kalian masih terbatas pada tahap berpegangan tangan dan berciuman. Kepala pelayan Su saat itu mendekatimu, Tuan Yun. Apakah ada barang yang perlu kamu berkemas? Kenapa? Nona tidak memberitahumu? Mulai hari ini, kamu harus pindah untuk tinggal bersamanya. Tunggu Nona selesai mandi. Kita bisa berangkat sekarang. Kau mengusap hidungmu. Tidak perlu repot. Aku hanya punya 1 koper. Nanti aku bawa sendiri ke bawah. Pelayan Su tidak banyak bicara. Setelah mengangguk, dia meninggalkan apartemen. Xia Qingyue yang sudah mandi dan berganti pakaian keluar. Ayo, bagaimanapun kau mantan pacarku. Tidak mungkin terus menyewa apartemen. Jika orang lain tahu, mereka akan mengira aku Xia Qingyue ini pelit. Hari ini kakak akan membawamu pindah ke villa besar. Setelah mengalami kejadian kemarin, kepribadian Xia Qingyue jelas lebih ceria. Inilah dirinya yang sebenarnya. Setelah mengemudi selama setengah jam, akhirnya mendekati tujuan. Kau mengemudi sambil melihat dengan rasa ingin tahu. Villa-villa di kedua sisi jalan. Yuyu kecil, rumah di sini cukup mahal ya? Jangan panggil aku Yuyu kecil. Jelek sekali.
Xia Qingyue memberimu sebuah jentikan di dahi. Dia mendengus ringan. Yang biasa-biasa ini mulai dari 30 juta lebih. Mungkin sekitar 500 meter persegi. Rumah yang kutinggali di lokasi terbaik. Gratis, tidak bayar. Semahal ini. Kenapa kau tidak bayar? Seluruh kompleks villa ini dibangun oleh keluargaku. Menurutmu aku perlu beli? Mendengar penjelasan Xia Qingyue, kau mendecakkan lidah. 30 juta lebih hanya bisa beli satu villa di sini. Tabunganmu selama 6 tahun hanya lebih dari 10 juta. Di depan nona besar ini sama sekali tidak berarti. Tak lama mobil berhenti di luar gerbang halaman sebuah villa. Kau mengeluarkan koper dari bagasi mobil, mengikuti Xia Qingyue masuk ke halaman. Xia Qingyue mendorong pintu dan masuk ke ruang tamu. Kemudian langsung menuju lantai 2. Rumah biasanya sepi. Orang tuaku tidak tinggal bersamaku. Jika ada perlu, kau bisa cari pelayan Su. Semua urusan di sini dikelola olehnya. Baik, mulai sekarang ini kamarmu. Xia Qingyue mendorong pintu kamar utama di ujung lorong. Ada secerca harapan di matamu. Tapi saat melihat pemandangan di dalam kamar, harapan itu perlahan hilang, hanya tersisa ketenangan. Terlihat kamar bertema merah muda dengan tempat tidur besar Siemens. Di sudut ada 2 meja belajar, bahkan komputer sudah terpasang. Seharusnya kamar yang nyaman. Tapi sekarang baik di lantai maupun di tempat tidur, berserakan berbagai pakaian. Aku tidak pernah menyangka. Lalu teringat langkah kaki tergesa-gesa dan teriakanmu. Setelah menjatuhkanmu ke lantai, Xia Qingyue baru melipat tangan dan mendengus dingin. Kamarku tidak suka dimasuki orang lain. Jika kau merasa tidak nyaman melihatnya, bereskan sendiri. Lagi pula mulai sekarang kau hanya bisa tidur di sini. Bukankah masih ada banyak kamar kosong? Semuanya rusak, tidak bisa dihuni. Saat itu, pelayan Su naik dari lantai 1. Dia jelas mendengar keributan tadi. Dengan heran dia melihat. Xia Qingyue lalu berkata pelan, "Nona, tadi Nyonya menelepon, meminta Nona dan Tuan Yun pergi ke tempatnya makan malam." Xia Qingyue mengangkat alis, tiba-tiba teringat pengkhianatan. Bisakah tidak pergi? Nyonya bilang tidak masalah jika Nona tidak pergi, tapi Tuan Yun harus pergi. Xia Qingyue menggertakkan gigi marah. Sungguh keterlaluan. Wanita tua itu pintar memanfaatkan kelemahannya. Jika Yun Ce pergi, bagaimana mungkin dia tidak ikut? Benar-benar memegang kendali penuh atasnya. Akhirnya selesai. Melihat kamar yang kembali rapi, kau mengusap keringat di dahi dan mengangguk puas. Ponsel di saku bergetar pelan. Melihat nama penelepon, kau baru saja menempelkan ponsel ke telinga. Sosok seperti hantu muncul di belakangmu, mendekatkan telinga untuk menguping. "Halo, Ma." Dari sana terdengar suara lembut Nyonya. "Kudengar dari Xiao Sui kau tidak akan pulang. Sepertinya calon menantuku sudah beres. Tidak sekalian kirim foto biar kulihat. Jelek rupanya, lebih baik kau pulang dan wawancara sendiri." Baru selesai bicara, tangan langsung memilin bahumu dengan keras. Kau langsung meringis kesakitan. Ibumu tertawa. "Kalau begitu aku harus bertemu. Tapi sekarang urusan restoran terlalu banyak. Kau koki utama tiba-tiba kabur. Hanya mengandalkan gurumu tidak cukup sibuk. Bicarakan nanti setelah masa sibuk ini selesai." "Baik, nanti telepon aku. Aku jemput di bandara." Ucapan selesai, telepon pun ditutup. Xia Qingyue menyeringai dingin penuh arti. "Bagus sekali anjing busuk, kau bilang ke ibumu aku jelek, apa jadi pacarku Xia Qingyue? Merendahkanmu, kau bilang begitu memang. Aku khawatir waktu tidur. Kau ambil keuntungan dariku. Ibu En, lihat saja kau." Keduanya ribut lagi sebentar, akhirnya pelayan Su naik ke lantai. Mengingatkan mereka bisa berangkat. Sandiwara ini baru berakhir. Sore hari. Di salah satu kawasan villa mewah di pusat kota Jiangcheng, Xia Qingyue membawamu ke depan sebuah villa. Hampir sampai di pintu halaman, Xia Qingyue mengulurkan tangan menghentikanmu. Dengan wajah tanpa ekspresi dia berkata, "Kau tunggu di luar sebentar. Aku masuk urus sesuatu. Setelah selesai, kau baru masuk." Meski tidak tahu apa yang akan dia lakukan, tapi melihat tatapan matanya yang serius, kau mengangguk. Kau duduk di tangga samping sambil membawa hadiah. Tak lama dari dalam villa di belakang terdengar suara perkelahian. Dan ada suara 2 wanita bertengkar. Kau menelan ludah. Wanita galak ini tidak mungkin berkelahi dengan ibunya, kan? Apa kau harus masuk dan membantu? Tapi kalau masuk, membantu siapa juga jadi masalah. Membantu pihak manapun sepertinya tidak ada untungnya bagimu. Dari sana terdengar suara langkah kaki berlari. Seorang pria parubaya berpakaian olahraga muncul di pandanganmu. Wajahnya mirip dengan Xia Qingyue. Sekitar 30%. Pasti dia tampan saat muda. Xia Zhongtian melihat pemuda yang berjongkok di depan pintu rumahnya, ditambah suara ribut dari dalam rumah. Maka dia berhenti dan tersenyum. "Kamu pasti Xiao Yun, kan? Kenapa duduk di sini dan tidak masuk? Paman Xia, di luar sini banyak lebah. Kau cepat berdiri." "Selamat siang, Paman. Xiao Yu menyuruhku menunggunya di sini. Dia bilang ada urusan." Mendengar itu, Xia Zhongtian tersenyum lebih lebar. Dia maju dan merangkul bahumu, lalu berjalan menuju villa. "Jangan tunggu lagi. Dia mungkin tidak punya tenaga untuk menjemputmu kali ini." Kata-kata itu membuatmu tertegun. Sampai pintu terbuka.
Melihat pemandangan di ruang tamu, barulah kau mengerti maksudnya. Xia Qingyue yang tadi masih penuh semangat, sekarang terbaring lemas di lantai, jelas sudah dikalahkan. Sedangkan Xuan duduk dengan tenang di sofa, merapikan rambutnya. Xia Zongtian tertawa pelan dan menjelaskan. Jangan heran, aku biasanya sibuk di kantor, urusan rumah tangga semua diurus oleh tantemu. Dia agak ekstrim dalam menangani masalah. Sejak kecil sering bertengkar dengan Qingyue. Sudut mulutmu berkedut. Pantas saja Xia Qingyue punya sifat galak, ternyata itu tradisi keluarga. Xuan melihatmu dan matanya berbinar. Dia cepat berdiri dan melambai sambil tersenyum. Xiao Yun datang, cepat duduk. Xia Lao, cepat masak, jangan sampai menantu kita kelaparan. Kau membantu Xia Qingyue bangun, lalu membawanya duduk di sofa. Setelah itu kau berjalan ke sisi Xuan dan duduk dengan agak canggung. Hadiah diletakkan di meja. Tante, aku tidak tahu apa yang paman dan tante suka. Jadi aku membeli barang asal, semoga kalian suka. Hei, kenapa masih panggil tante? Melihat Xuan memasang wajah cemberut, kau cepat mengubah kata-kata. Benar, aku agak tidak sopan. Nah, itu baru benar. Xuan puas menepuk bahumu. Dia lalu mengambil dokumen di atas meja. Panggilan, ini tidak bisa gratis. Ini dari mama dan papa. Sebagai uang ganti panggilan. Cepat buka dan lihat apa kau suka. Kau membukanya dengan rasa penasaran. Mengeluarkan kontrak di dalamnya. Ternyata ini adalah kontrak pembelian rumah di Linjiang Bieyuan. Namamu tertulis di sana, bahkan sertifikat rumah sudah siap. Linjiang nomor 1. Mendengar kata-kata itu, Xia Qingyue di samping mengerutkan kening. Dia merebut kontrak dari tanganmu dan melihatnya. Sejenak kemudian matanya yang indah membelalak. Kau memberikan rumahku padanya? Xuan memutar mata. Apakah rumah itu tertulis namamu? Baru berani bilang itu milikmu. Hanya kau yang tinggal di sana. Tindakan murah hati ini membuatmu tercengang. Pantas saja keluarga properti besar. Villa puluhan juta langsung diberikan begitu saja. Detik berikutnya, kau meletakkan tanganmu di kepala Xia Qingyue dan menghiburnya dengan lembut. Tenang saja, meskipun rumah ini sekarang milikku. Aku tidak akan mengusirmu keluar dan tidur di jalan. Xuan melihat pemandangan ini. Sudut bibirnya terangkat sedikit. Dia tahu betul sifat putrinya. Jika tidak ditekan, pasti akan membuat menantunya menderita. Lagi pula latar belakang keluarga Yunce juga sangat sensitif. Karena itu dia harus tegas. Melihat Xia Qingyue hendak meledak marah, kau cepat mencari alasan untuk pergi membantu di dapur. Saat itu Xuan bertanya pada putrinya, pacarmu sudah kau rebut kembali. Kapan kau mau kembali kerja di kantor? Untuk sementara tidak ada rencana. Xia Qingyue mendengus. Dia susah payah menemukan kembali anjingnya, mana mungkin kembali ke kantor. Tapi meskipun aku tidak ingin kembali ke kantor, aku bisa merekomendasikan seseorang yang cocok. Mungkin kemampuannya masih kurang, tapi asal dilatih, masih bisa berguna. Sebelum dia sempat merinci, aroma masakan mulai tercium dari dapur. Makan, cepat cuci tangan dan makan. Keluarga duduk rapi di meja makan. Setelah semuanya naik ke lantai atas untuk beristirahat, baru pada saat itu Xia Zongtian perlahan meletakkan gelas anggurnya. Dia berkata dengan nada mabuk, kau tahu, selama 2 tahun kau di luar negeri. Qingyue menangis di depan kami berkali-kali. Aku belum pernah melihatnya seperti itu. Waktu itu pikiranku adalah menyuruh orang untuk memotongmu, bocah brengsek. Dia sejak kecil adalah harta karun seluruh keluarga Xia. Dan kau membuat Qingyue menangis seperti itu. Menurutmu, pantaskah kau dipotong? Kau diam tak berkata. Kau tahu dengan karakter Xia Qingyue, tidak bisa menerima kenyataan, jadi terpaksa mencari orang untuk curhat. Xia Zongtian menopang meja dan berdiri. Mata yang tadinya mabuk mulai sedikit jernih, kilatan tajam terlihat. Aku memberitahumu ini. Bukan untuk membuatmu memanja Qingyue atau menjilatnya. Dia sejak kecil tidak pernah kekurangan kasih sayang, hanya perasaanmu padanya yang paling istimewa. Entah kamu menggodanya atau dia yang menggodamu, aku hanya ingin kamu mengerti satu hal. Pria yang membuat wanita menangis karenanya adalah pria terburuk di dunia. Jangan biarkan dia menangis lagi karenamu. Keesokan harinya, Yang Wei melihat kantor wakil direktur yang semakin dekat. Hatinya semakin penuh harapan dan semangat. Ini bukanlah akhir perjalanannya, target utamanya adalah mendirikan usaha dan menjadi bos besar. Saat dia membuka pintu, dia disambut oleh wajah yang tersenyum. Kamu yang duduk di sofa sambil menggigit semangka menyapa sambil tersenyum. Selamat pagi, Kak C. Kenapa kamu di sini? Dan kakak ipar juga? Yang Wei tertegun di pintu. Agak terkejut. Xia Qingyue di samping masih membereskan barang-barang pribadi. Kamu kemudian menjelaskan. Kamu sebelumnya di cabang, tidak tahu juga wajar. Seluruh grup perusahaan ini milik keluargamu kakak ipar. Kamu bisa naik jabatan berkat usahanya. Kata-kata ini membuat Yang Wei sangat terkejut, merasa mimpinya menjadi bos semakin jauh. Ternyata kenaikan jabatannya yang cepat bukan karena kemampuannya yang luar biasa, melainkan karena ada hubungan di belakangnya. Ini sangat mengejutkan Yang Wei, bahkan dia hampir ingin menangis.
Melihat itu, kamu memasang ekspresi jijik. Kenapa kamu memasang wajah seperti itu? Naik jabatan saja tidak senang? Bukan, hanya terlalu terharu. Tidak menyangka Kak C. Demi membuatku naik jabatan, kamu sampai mengorbankan tubuhmu sendiri. Kamu benar-benar baik padaku. Sambil berkata, Yang Wei hendak berlari ke depan untuk memelukmu. Kamu dengan wajah hitam menendangnya menjauh. Xia Qingyue saat itu sudah hampir selesai membereskan. Ayo, pergi beli baju untukmu. Beli baju apa? Aku rasa pakaian yang kupakai ini cukup nyaman. Sebagai priaku Xia Qingyue, aku tidak mengizinkanmu seperti dulu lagi. Berdandan sembarangan. Kamu harus pakai yang terbaik. Kenapa tiba-tiba ada aura bos wanita seperti ini? Apa aku harus memanggilmu ratu? Keduanya pun meninggalkan kantor. Begitu mereka pergi, puluhan pria mengetuk pintu dan masuk ke kantor, masing-masing membawa setumpuk dokumen. Salah satunya bahkan membawa selimut. Melihat lencana di dada mereka, Yang Wei tercengang. Kalian ini, orang yang memimpin memperkenalkan, halo, manajer Yang. Pak Su yang mengutus kami. Anda baru menjabat, belum paham proyek, maka kami sengaja datang untuk membantu Anda menyelesaikan pekerjaan. Sampai Anda mampu menjabat sebagai wakil direktur. Ngomong-ngomong, karena beberapa hari lalu Bu Xia hampir tidak menangani urusan kantor, banyak pekerjaan menumpuk. Anda sebaiknya bersiap untuk bekerja lembur beberapa hari ke depan. Ini selimut dan bantal yang diberikan perusahaan. Melihat tumpukan dokumen itu, Yang Wei hanya merasa kepalanya pusing. Tiba-tiba dia merasa posisi kerja lamanya sebenarnya lumayan. Kakak ipar, kamu menjebakku. Di dalam lift keluarga Xia, kamu berkata dengan perasaan bersalah. Menurutmu, apa kita sedikit keterlaluan? Mendengar itu, Xia Qingyue memutar matanya. Waktu itu aku tadinya mengatur untuknya 10 sekretaris wanita. Entah siapa yang tahu iri, lalu diganti jadi 10 sekretaris pria. Sekarang kamu malah kasihan padanya. Hehe, boleh kasihan lihat teman susah, tapi tidak boleh biarkan teman naik Land Rover? Begitu selesai berkata, pintu lift terbuka, sampai di lantai 1. Kamu satu tangan memegang kotak. Satu tangan menggandeng Xia Qingyue. Mereka berdua berjalan mesra keluar dari perusahaan. Di luar lift umum, sekelompok calon magang yang menunggu wawancara melihat dengan penasaran. Salah satu pemuda setelah melihat, tertegun di tempat, matanya tidak berkedip menatap wajah yang sangat dikenalnya. Sampai keduanya menghilang dari pandangan, Yunji baru menarik pandangannya. Dia tidak tahan bertanya pada resepsionis tempat mereka wawancara. Kak, siapa dua orang tadi? Sepertinya kalian semua sangat terkejut. Resepsionis awalnya tidak mau meladeni, karena setiap tahun banyak yang datang melamar, 99% akan gagal, tidak perlu bersikap ramah. Namun setelah melihat wajah tampan Yunji, dia tetap tersenyum dan berkata, itu adalah presidensia dari grup kami, putri kandung dari direktur utama dan manajer umum. Dia adalah gadis idaman di hati banyak karyawan pria, hanya saja agak terlalu dingin. Lalu yang di sampingnya itu? Yunji bertanya lagi. Tentu saja pacarnya presidensia. Pagi ini mereka datang bersama dengan direktur utama. Bisa dibilang sudah hampir pasti jadi calon suami presidensia kami. Sekitar 1 jam kemudian, di ruang rapat untuk wawancara, setelah diskusi 3 pewawancara. Salah satu dari mereka berkata pada Yunji yang duduk tegak, maaf, Tuan Yun. Berdasarkan informasi yang kami terima, Anda tidak cocok dengan grup kami. Ini persyaratan rekrutmen Departemen Perencanaan grup kami. Terima kasih, Yun Che tidak menyangka akan tersingkir secepat ini. Dengan membawa CV yang telah disiapkan dengan teliti, dia keluar dari ruang rapat. Suara percakapan pewawancara di dalam ruang rapat terdengar di telinganya. Sungguh lucu sekali, lulusan universitas kelas 3. Berani datang melamar ke grup kita? Benar-benar tidak tahu diri. Apa kira grup kita ini tempat penampungan barang rongsokan? Mungkin bagian verifikasi sedang malas, sampai membiarkan orang seperti ini ikut wawancara. Bukankah ini membuang-buang waktu kita? Lebih baik panggil yang berikutnya saja. Ucapan ini tidak hanya didengar oleh Yun Che, tetapi juga oleh para pelamar yang menunggu di luar. Mereka semua menunjukkan ekspresi ejekan, hampir saja terang-terangan menghina. Jika saja dia lulusan universitas kelas 2, mereka tidak akan bersikap seperti itu. Tapi tempat macam apa grup Feng Huo ini? Bahkan lulusan universitas ternama belum tentu bisa diterima, apalagi ijazah kelas 3 yang murahan. Hanya dari sini saja sudah bisa terlihat betapa rendahnya kesadaran orang ini. Yun Che dengan muka memerah cepat-cepat pergi ke toilet. Dia menggebrak pintu toilet dengan tinjunya. Sial, apa hanya karena ijazah lebih tinggi? Apa hebatnya? Ijazah di dunia ini tidak mewakili segalanya. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Matanya bersinar. Tidak, aku masih punya kesempatan. Kalau aku bisa menekan Yun Che lewat keluarga, pasti bisa memasukkannya ke grup Feng Huo. Bahkan mungkin bisa menjadi manajer. Bagaimanapun juga aku ini saudara kandungnya secara nominal. Di sisi lain, di kantor direktur utama grup Feng Huo, Xuan masuk ke kantor tanpa mengetuk pintu, berniat memberitahu suaminya untuk rapat, tetapi mendapati Xia Zhongtian duduk di sofa. Dengan serius membaca dokumen di tangannya. Apa yang kamu baca? Sampai lupa waktu rapat? Aku menemukan sesuatu yang menarik.
Lihat sendiri, kata Xia Zongtian sambil memberikan dokumen yang sudah dibacanya kepada istrinya. Menantu kita ini tidak sederhana. Aku kira dia di luar negeri. Hanya seorang koki utama di restoran besar, cuma pandai memasak. Tapi kamu tahu apa yang dia lakukan? Sebelum menjadi koki, bocah ini ternyata pernah menjadi pemimpin geng, dan bukan geng sembarangan. Ini sungguh sangat menarik. Dalam siksaan berbelanja, waktu terasa berjalan sangat lambat. Menjelang sore, meskipun baru berlalu sekitar 10 jam. Tapi kamu merasa seperti setahun. Setiap detik terasa menyiksa, sampai sopir datang menjemput. Saat itulah kamu merasa terlahir kembali. Di Villa Linjiang nomor 1, Xia Qingyue membawa banyak tas belanjaan. Sambil bersenandung, kau masuk ke dalam rumah, di belakangmu mengikuti dengan langkah lemas. Namun kau mendapati tatapan Su Guanjie tajam menatapmu, maka kau bertanya. Sujie, kenapa kau terus menatapku? Apakah ada kotoran di wajahku? Tidak apa-apa. Hanya sedikit terharu, Su Guanjie tersenyum sambil menggelengkan kepala. Sejak kau muncul, perubahan pada Nona sangatlah besar. Kau tahu, sebelumnya, dalam sehari ia bicara padaku. Tidak lebih dari 3 kalimat, dan aku bahkan tidak pernah melihatnya tersenyum. Jadi aku sedikit penasaran. Daya tarik macam apa yang kau miliki sehingga bisa membuat Nona berubah seperti ini? Mungkin dia hanya tergila-gila pada ketampananku. Kau mengangkat alis, menjawab dengan nada setengah bercanda. Saat itu, dari dalam villa terdengar teriakan Xia Qingyue. Anjing, apa yang kau lakukan di luar? Cepat masuk dan masak, aku hampir mati kelaparan. Aku datang, kau segera menjawab. Setelah makan malam, kalian berdua menyusut ke dalam selimut untuk beristirahat. Kau terlalu lelah bahkan tak punya gairah untuk meraba-raba. Langsung tertidur, membuat Xia Qingyue agak kesal, hampir saja meragukan daya tariknya sendiri. Keesokan paginya, kau bangun seperti biasa untuk menyiapkan sarapan. Setelah mengolah semua bahan makanan. Saat kau hendak menyalakan api untuk menumis, sebuah panggilan telepon yang tak terduga mengganggu ritmemu. Kau mengangkat telepon, hendak mengeluh. Namun saat melihat nomor itu, meski tanpa nama kontak, kau masih ingat jelas milik siapa nomor itu. Ekspresimu perlahan menjadi dingin, kau tekan tombol jawab. Setelah tersambung, hening beberapa detik. Tak lama kemudian, suara seorang pria terdengar dari seberang, pulang ke negara tanpa meneleponku? Kalau bukan karena adikmu tidak sengaja melihatmu, aku masih belum tahu. Pulanglah untuk makan siang. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, agak merindukanmu. Baiklah, aku akan pergi. Kau tersenyum entah mengapa, dingin di matanya terasa sangat menyeramkan. Dirimu belum mencari seseorang untuk dihitung. Tak disangka seseorang malah datang duluan. Kau ingin melihat apalagi permainan yang akan mereka mainkan. Sekaligus menghitung hutang lama. Hingga mendekati pukul 11 siang, Xia Qingyue baru bangkit dari tempat tidur. Melihat sekeliling tidak menemukan bayanganmu, dengan kantuk ia mengusap matanya, lalu bertanya pada Su Guanjie. Di mana Yunce? Kenapa pagi ini dia tidak membangunkanku? Tuan Yun sudah pergi sejak pagi. Sepertinya ada urusan yang harus diurus. Kalau begitu, ambilkan sarapanku ke sini. Mendengar itu, ekspresi pelayan Su jelas terkejut, dia berkata, bagaimanapun juga kau sudah gemuk, asal makan seadanya saja sudah cukup. Ruang tamu menjadi sunyi senyap. Setelah beberapa saat, Xia Qingyue berkata dengan gigi terkatup. Apa orang itu menganggapku babi? Dia bilang mau kemana? Tuan Yun bilang urusan pria. Perempuan jangan terlalu ikut campur. Kata-kata itu membuat Xia Qingyue sangat marah, dia dengan penuh amarah kembali ke kamar tidur. Dia mengambil ponsel di tempat tidur dan menelepon, dari ponsel terdengar suara perempuan tanpa emosi. Maaf. Nomor yang Anda panggil telah dimatikan, silakan coba lagi nanti. Hal ini membuat Xia Qingyue yang sudah menyiapkan banyak kata-kata kasar. Seperti meninju kapas dengan sekuat tenaga, amarahnya tidak hanya tidak berkurang, malah semakin membara. Bajingan Yunce, berani-beraninya mematikan ponsel. Kau akan celaka saat kembali. Saat sedang menyetir, kau tiba-tiba bersin 2 kali keras, di siang bolong. Siapa yang merindukanku yang tampan? Sambil berkata, kau sudah mengendarai mobil memasuki sebuah kompleks perumahan tua. Kau membuka pintu mobil dan turun, menyusuri gedung yang familiar, lalu masuk sambil membawa barang di tangan. Setelah sampai di lantai 7, kau berhenti. Saat kau hendak mengetuk pintu, pintu terbuka dari dalam. Seorang wanita dengan celemek tersenyum ramah padamu. Xiao Ce, kau pulang? Tadi aku melihatmu dari jendela, cepat masuk. Hari ini paman dan bibimu datang. Tahu kau akan datang? Ayahmu sendiri pergi membeli banyak sayuran. Kau ini, anak, pulang ke rumah sendiri saja bawa-bawa barang. Kau tidak menjawab, setelah memberikan buah yang dibeli. Lalu masuk. Ruang tamu tidak terlalu besar, setelah diletakkan sofa dan meja bundar untuk makan. Terlihat agak penuh. Di meja sudah duduk 2 orang, yaitu paman dan bibi. Xiao Ce, kemari, duduk di sini. Beberapa tahun tidak bertemu. Dulu kau anak kurus di keluarga kita, sekarang jadi pria tampan. Nanti minta bibimu memperkenalkanmu. 2 gadis, dia punya mata yang jeli. Menghadapi undangan 2 kerabat. Kau tidak peduli, duduk sendiri di seberang mereka. Hal ini membuat Paman Yunda agak malu.
Dengan kecewa menarik tangannya, tertawa canggung. Sepertinya Xiao Ce selama di luar negeri. Menjadi agak pemalu. Melihat suasana agak canggung, Ibu Yun memanggil putranya yang kecil, memberi isyarat. Xiao Jie, kenapa diam saja? Cepat ambilkan segelas air untuk kakakmu. Yun Jie membawa teko, berjalan ke sampingmu sambil tersenyum menuangkan segelas air. Kakak, lama tidak bertemu. Beberapa tahun kemudian, dia keluar dari dapur, membawa sepiring tumis cabai hijau dan daging ayam, meletakkannya di meja makan. Di panci masih ada iga yang direbus. Xiao Ce jarang pulang, ayo kita makan dulu. Aku akan mengambil minuman. Sekelompok orang duduk mengelilingi meja makan, mulai menggunakan sumpit. Bibi kedua Yun Jie saat itu mengambil sumpit. Bertanya dengan penuh arti, Xiao Ce, kali ini pulang pasti tidak akan pergi lagi kan? Kamu dulu adalah yang terbaik dalam belajar di keluarga kita. Berencana bekerja di mana? Hatimu mencibir dingin, orang-orang ini memang tidak sabar. Maka kamu menjawab tanpa mengubah ekspresi, saya untuk sementara belum punya rencana kerja. Detik berikutnya Yun Jie menyambung pembicaraan. Bibi kedua, lihat apa yang kamu katakan, kakakku sekarang adalah pacar dari putri tunggal Feng Huo Group. Bahkan jika seumur hidup tidak bekerja, dia bisa hidup mewah. Yun Dahai dan Yun Lijuan. Hanya tahu keponakan kembali, yang lainnya tidak tahu. Setelah mendengar ini langsung tertarik. Feng Huo Group, bukankah itu perusahaan properti terbesar di kota kita? Astaga, perusahaan sebesar itu, berapa banyak uang yang dihasilkan setahun? Bibi kedua, uang bagi perusahaan tingkat seperti itu. Hanya angka, bahkan karyawan di bawahnya yang bergaji tahunan jutaan. Saja ada banyak. Hebat sekali. Ekspresi kedua orang itu langsung berubah. Yun Lijuan pertama tersenyum. Xiao Ce, bibi kedua dulu sering menyayangimu kan? Bagaimana kalau nanti kamu tanya pacarmu apakah perusahaannya masih membutuhkan orang? Sepupumu lulus kuliah dan di rumah. Tidak bisa menemukan pekerjaan, bagaimana kalau kamu merekomendasikannya? Begitu kata-kata itu keluar. Han Xiaomei dan Yun Jie, ibu dan anak, saling tersenyum. Mereka tahu bagaimana mereka memperlakukanmu dulu. Sangat jelas, jika mereka yang langsung memintanya, kemungkinan besar akan gagal. Tapi jika orang lain yang mengajukan, berbeda. Paman besar juga pintar, langsung melihat bahwa ini adalah jebakan. Dia tidak memilih untuk membongkar tetapi ikut berkata, sebenarnya meskipun bukan untuk bibi keduamu, kamu juga harus memikirkan dirimu sendiri. Mungkin sekarang tidak apa-apa, tetapi tidak bisa terus-menerus bergantung pada orang lain. Di perusahaan harus ada orang sendiri agar kamu bisa tenang. Kebetulan sepupumu sekarang menjadi manajer di sebuah perusahaan. Dia berpengalaman, asalkan kamu setuju, aku akan segera menyuruhnya berhenti kerja untuk membantu kamu. Rangkaian ucapan ini membuatmu hampir tertawa. Kedua orang ini memang punya perhitungan yang licik. Padahal minta bantuan orang, tapi setelah dihitung-hitung malah jadi seperti membantu diri sendiri dengan baik. Tapi sekarang belum waktunya untuk membongkar. Kalau terlalu cepat dibongkar, tidak akan seru. Maka kamu tertawa, baiklah paman besar, bibi kedua, kalian suruh sepupu laki-laki. Sepupu perempuan besok lapor kerja di perusahaan. Nanti aku bilang ke pacarku. Soal gaji. Baru datang jangan terlalu tinggi. Dulu sebulan 20.000 saja. Sebanyak itu? Bibi kedua berseru kaget. Tahu sendiri, dia dan suaminya, gaji setiap bulan di total. Cuma 7.000. 20.000 hampir sama dengan 3 bulan gaji mereka. Paman besar dan bibi kedua juga begitu. Dia cepat-cepat menyetujuinya. Baik, baik, baik. Sekarang aku suruh sepupumu segera urus pengunduran diri. Melihat waktunya sudah hampir matang. Yunjing berdehempelan dan berkata, Xiao Ce, kebetulan adikmu. Baru lulus kuliah belum lama. Coba lihat, perusahaanmu masih kekurangan orang tidak? Masukkan dia juga. Dia anak muda, pikirannya lebih aktif, bisa bantu. Benar, benar. Kamu berkata dengan ekspresi serius, kalau dijadikan pegawai biasa, memang agak terlalu kecil kemampuannya. Begini saja, wakil direktur utama grup itu adalah saudaraku. Aku suruh dia besok langsung mundur. Lalu tempatkan Yunjing di posisi itu. Bagaimana? Karena dia sepintar itu. Pasti seorang wakil direktur utama bisa dia kerjakan dengan baik. Yunjing tidak tahu wakil direktur utama. Itu posisi apa? Tapi dengar pasti posisi manajerial. Dia hampir saja mau menyetujui. Namun saat itu Yunjing yang melihat ada yang tidak beres, cepat-cepat meraih dan menghentikan ibunya. Senyumnya agak dipaksakan. Kak, kamu bercanda kan? Berapa banyak ilmu di kepalanya? Mungkin dia sendiri tahu. Bahkan dalam mimpi pun dia tidak berani mimpi semewah itu. Kalau pergi, mungkin dokumen saja tidak bisa dibaca. Bukannya kalian yang duluan bercanda, senyum di wajahmu perlahan menghilang, membuat semua orang tiba-tiba merasa asing. Kamu terus tertawa dingin, aku benar-benar tidak tahu dari mana kalian dapat muka. Apa yang pernah kalian lakukan? Apa tidak sadar diri? Masih ingin aku bantu cari kerja? Otak anakmu ini. Meskipun disuruh sapu jalanan, aku khawatir dia malah rebutan kotoran dengan anjing di pinggir jalan. Kalian ibu dan anak meskipun jelek, tapi ternyata suka bermimpi indah. Dalam ruang tamu yang sunyi, Han Xiaomei dan Yun Jie yang dimaki seperti itu merasa sangat malu.
Sementara paman besar dan bibi kedua memilih diam. Lagi pula mereka tahu saat Yun Che kecil diperlakukan tidak adil. Sekarang dia sukses dan ingin balas dendam. Itu wajar. Pokoknya tidak ada hubungan dengan mereka. Yun Jinyan segera berdiri dan menegur. Xiao Che, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu pada ibumu? Dan adikmu? Cepat minta maaf. Yang menjawabnya adalah tamparan tegas dan cepat dari tanganmu. Yun Jinyan yang tidak sempat bereaksi. Pipi kirinya langsung muncul bekas tamparan merah. Dia memegangi pipinya, terpaku di tempat, seolah pingsan karena pukulan. Sekarang bahkan Yun Dahai dan Yun Lijuan pun tertegun melihatnya. Tidak menyangka kamu berani memukul ayah kandungmu sendiri. Kamu mengambil tisu, mengelap tangan. Lalu tanpa ragu mengejek, ayah yang disebut itu. Orang sepertimu pantas jadi ayahku? Sejak aku tahu kau menggunakan uang hasil jerih payah ibuku untuk bersenang-senang, kita berdua sudah tidak ada hubungan lagi. Jangan-jangan kau benar-benar kira aku bisa pura-pura tidak terjadi apa-apa? Selanjutnya kamu beralih pada Han Xiaomei dan anaknya. Sedangkan kau, lebih konyol lagi. Setelah menikah dengan orang ini, kau sepertinya tidak jarang keluar dan berinteraksi mesra dengan lelaki lain. Aku penasaran bagaimana kau bisa berpura-pura menjadi ibu yang baik hati seperti ini. Sayang sekali kau tidak main film. Jangan asal bicara. Han Xiaomei dengan pandangan menghindar mundur 2 langkah dengan panik. Saat paman besar dan yang lain memandang heran, Yunji tiba-tiba mengangkat bangku di samping kakinya dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga ke arah kepalamu. Berani macam-macam sama ibuku? Kau cari mati. Melihat itu, kamu dengan keras menendang meja. Seketika, semua makanan di atas meja beterbangan. Yunji yang terkena perutnya akibat meja, terhuyung-huyung jatuh ke lantai, hidungnya mengeluarkan darah. Anakku, brengsek, kau berani pukul anakku? Nyonya tua ini lawan kau. Han Xiaomei hendak mengambil bangku kayu untuk membantu, tapi mana bisa dia lawan kamu? Hanya satu hadap, dia sudah jatuh tertampar ke lantai. Yun Jinyan awalnya juga mau ikut tangan, tapi hanya dengan satu tatapanmu, dia ketakutan dan mundur. Di samping, paman besar Yun Dahai melihat ini, dia menelan ludah. Xiao Che, meskipun dulu memang perbuatanmu salah, tapi bagaimanapun juga keluarga. Tidak perlu sampai serusak ini kan? Sekarang sudah dipukul, bagaimana kalau masa lalu biarkan berlalu? Kamu lalu menatap mereka berdua. Ini membuat Yun Dahai dan Yun Lijuan sangat ketakutan, khawatir mereka juga kena 2 tamparan. Mereka tidak sanggup menerimanya. Siapa sangka kamu tidak bermaksud memukul mereka, melainkan mengeluarkan 2 kartu ban dan tersenyum aneh. Paman dan bibi, kalian pasti sangat kekurangan uang. Bagaimana kalau begini? Kalian berdua pukul mereka bertiga, pukul sampai babak belur, di 2 kartu ini total ada 1 juta. Semuanya untuk kalian, kau gila. Dia itu adik kandungku. Adik kandungmu? Kata Yun Dahai dengan tidak percaya. Kau menggoyangkan kartu di tangan. Kalian hanya punya waktu 10 detik untuk berpikir. Saat kau menghitung sampai 5, Yun Dahai segera berkata. Aku pukul, sebenarnya aku sudah lama tidak suka melihat bajingan ini, hari ini paman akan mewakilimu melampiaskan amarah. Yun Dahai dan Yun Jie sama sekali tidak punya kemampuan untuk melawan, hanya bisa pasif dipukuli. Sementara Yun Dahai dan Yun Lijun tahu sifat adik mereka, jadi dengan sepakat memilih untuk menghajar 2 orang itu terlebih dahulu. Akhirnya bersama-sama menghajar adik baik mereka, agar dia tidak melawan. Keributan di sini segera menarik perhatian tetangga. Setelah melihat pemandangan di ruang tamu, mereka ketakutan dan segera memilih menelepon polisi. Tak lama kemudian polisi yang menerima laporan segera datang, katanya ada perkelahian massal, bahkan membawa senjata. Kantor polisi langsung mengerahkan 4 mobil patroli. Suasana sangat ramai. Nama, Yun Kue, jenis kelamin. Hei, apa katamu? Di ruang interogasi yang gelap, menghadapi tatapan tidak ramah dari 2 polisi. Kamu tersenyum dengan senang hati. Jangan khawatir, hanya bercanda. Sebenarnya aku sudah lama ingin mencoba mengatakan ini, hanya saja belum ada kesempatan. Kalian boleh bertanya sesuka hati. Jika aku mengatakan setengah kata pun yang palsu, langsung kutuk kemaluan saudara laki-laki saya digigit anjing. Sudut mulut petugas interogasi berkedut sedikit. Dengan menahan amarah, katanya, ini kantor polisi, kau harus bersikap serius. Sekarang aku bertanya, kau menjawab. Pertanyaan pertama, berdasarkan kesaksian keluargamu. Apakah Anda yang pertama menghina secara verbal, sehingga mereka menggunakan kekerasan? Apakah itu benar? Tentu saja, itu palsu. Mereka bilang saya memukul mereka. Segala sesuatu harus, siapa yang melihat, jelas paman dan bibiku yang berkelahi, menurut kesaksian adikmu. Kamu menyuap paman dan bibimu dengan uang. Tidak ada bukti, Pak Polisi. Dia bilang aku menyuap. Lalu buktinya? Pasti itu kebohongan yang mereka buat untuk lepas dari tuduhan. Kalau tidak percaya, tanya saja paman dan bibiku. Polisi yang mencatat mengerutkan kening melihat kesaksian yang saling bertentangan. Sampai saat ini belum bisa dibedakan mana yang benar dan mana yang salah. Apalagi soal bukti. Satu-satunya yang bisa dipastikan adalah Yun Dahai dan Yun Lijuan saling pukul. Selebihnya masih perlu diselidiki.
Saat interogasi belum membuahkan hasil, kepala polisi tiba-tiba membuka pintu ruang interogasi dan masuk. Dia melambaikan tangannya, petugas pencatat dengan sigap mematikan kamera, lalu kepala polisi itu berbicara kepadamu. Dengan ekspresi agak aneh, dia berkata, "Kau Yunche, kan? Kau boleh pergi sekarang. Istrimu sedang menunggumu di luar dengan sebilah golok." Mendengar itu, kau yang duduk di kursi terkejut hingga gemetar, buru-buru memeluk kursi, menggelengkan kepala seperti gasing. "Aku tidak mau pergi. Meski dipukul mati pun aku tidak mau pergi. Bagaimana bisa polisi seperti ini? Belum ada hasil interogasi sama sekali. Masa bisa seenaknya membebaskanku? Setidaknya tahan aku 24 jam. Wajah kepala polisi menjadi hitam. Sudah puluhan tahun jadi polisi, baru kali ini dia melihat orang yang ngotot tidak mau pergi dari kantor polisi. Dari mana datangnya orang aneh begini? Tapi tidak boleh dibiarkan ngotot di sini. Dia tidak mau cari masalah. Tidak lama kemudian, dua polisi datang dan menggotongmu bersama kursi keluar dari ruang interogasi. Selama itu kau terus meronta, tapi sia-sia. Seiring suara langkah kaki menjauh, ruang interogasi pun menjadi sunyi. Petugas interogasi bertanya heran, kenapa kepala polisi cepat sekali membebaskan orang itu? Kasus ini cukup serius, banyak orang yang melihat, kalau tidak ditangani dengan baik bisa jadi masalah. Sudahlah, jangan sebutkan. Sejak pemuda itu ditahan, telepon di kantorku tidak berhenti berdering. Kepala polisi mengerti lalu melambaikan tangan, bukan hanya dari dalam negeri, bahkan dari luar negeri pun ada. Data ketiga orang itu sudah kulihat. Pasangan suami istri itu sama-sama bukan orang baik. Kesaksian sementara kita ikuti saja apa yang dikatakan pemuda ini. Di ruang tunggu kantor polisi, Xia Qingyue duduk di kursi tanpa ekspresi. Golok di tangannya sangat mencolok. Membuat petugas polisi yang lewat melirik dengan pandangan aneh. Tiba-tiba terdengar keributan, "Lepaskan aku. Kantor polisi adalah rumahku, aku mau tinggal di sini. Bagaimana bisa kalian polisi tidak bertanggung jawab begini?" Kau yang digotong paksa oleh dua polisi. Saat melihat Xia Qingyue berdiri dan mendekat, kau terkejut hingga langsung melompat turun dari kursi. Berlari cepat keluar untuk kabur. Dua pengawal muncul tepat waktu, tubuh gagah mereka menghalangi pintu keluar. Meski fisikmu tidak lemah, tapi itu hanya dibanding orang biasa. Di hadapan pengawal profesional seperti ini. Belum 2 putaran, kau sudah dibanting ke tanah. "Lepaskan aku, ini kantor polisi, loh." Hei, polisi Bibi, apa kalian tidak mau mengurusnya?" Dua polisi wanita yang sedang minum teh di belakang meja, mendengar itu, memasang muka hitam lalu memalingkan kepala ke samping. Pura-pura tidak mendengar, bahkan berharap Xia Qingyue lebih keras, terutama pada mulut. Xia Qingyue berjalan ke arahmu, wajahnya tanpa ekspresi, lalu berjongkok dan menepuk-nepuk pipimu dengan pisau dapur yang dingin. "Anjing, kamu hebat ya. Seumur hidup belum pernah ada yang berani bilang aku gemuk, kamu yang pertama. Lalu apa urusan laki-laki perempuan jangan ikut campur. Katakan, bagaimana aku harus menghukummu, demi wajahku yang tampan ini? Biarkan aku makan permen lollipop saja ya." Kamu mengedipkan mata polosmu. Kata-kata itu hampir membuat Xia Qingyue tertawa terbahak. Hanya sedikit pahit saja tidak mau menanggungnya. Tak lama kemudian, atas perintahnya, kamu diangkat kembali. Kemudian dilemparkan ke dalam mobil di depan pintu. Lalu Xia Qingyue ikut masuk, menutup pintu mobil. Tak lama kemudian, bodi mobil berguncang naik turun dengan hebat. Jika bukan karena teriakan kesakitan yang sesekali terdengar, para petugas polisi hampir salah paham. Setelah setengah jam berlalu, barulah mobil itu perlahan mulai bergerak, melaju kencang di dalam jalan raya. Kamu meringis sambil mengusap bekas gigitan di leher, mengeluh dengan tak berdaya. Kamu benar-benar seperti anjing. Hanya bercanda sedikit denganmu, tapi kau menggigit begitu keras. Sebaiknya kau berdoa tidak ada lain kali. Kalau tidak, Xia Qingyue terkekeh puas. Dia melepas sepatunya dan meletakkan kedua kakinya di atas pahamu. Dia memberi isyarat dengan matanya, dan kamu dengan pasrah mulai memijatnya. Ya, aku, sang ahli pijat, akan melayanimu." Xia Qingyue lalu bertanya, "Bagaimana cara kamu menangani orang-orang itu?" "Lepaskan saja semuanya. Dikurung begitu saja terlalu ringan bagi mereka. Selain itu, tolong bantu saya atur 2 orang untuk masuk ke sebuah perusahaan. Bagaimana dengan imbalannya? Atau, aku serahkan diri saja?" Kaki putih mulus langsung menginjak wajahmu.